Let's go, Farman Soken, belakang Kobar, ngobrol bareng Raja Rimba. Kita sekarang ini berada di Tiki Takabar, daerah Sumarekon Mall, Serpong 2. Wah, Tiki Takabar ini kayak Barca ya, bola ya. Ini pelayannya Xavi sama Eto'o sama Messi. Sama Iniesta. Udah gitu Barca yang dulu lagi. yang baru nge-update. Sama Ibrahimovic. Lanjut masih. Oke, dan sekarang kita bersama Elnanda Utomo. Adam, ya balik. Oh, balik. Balik. Gimana El, kabar baik ya? Baik dong. Gila nih, akhirnya kita ketemu nih sama Elnanda Utomo nih. Bang Gofar gimana, baik? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, gila. baik ya. Kita nongkrong ngeber-geber, nggak sore sih ya, menjelang sore lah. Siang. Menjelang sore, siang-siang nih. Elnanda Utomo nih, kalau kita googling namanya, yang di itu mungkin musik itu 30%, 70% kisah percintaannya dia. Betul sekali. Itu udah mantan ya? Hah? Udah mantan ya? Udah dong. Udah. Udah. Oh. Dari kapan tahu itu? Udah lama cuy. Udah lama. Gila, gue nggak tahu gitu kehidupan-kehidupan. Ya, nggak usah lah. Itu Dia. nggak usah tahu lah itu. Tapi kenapa berita itu sepecah itu sih? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu juga kenapa bisa sepecah itu. Karena banyak banget portal berita yang membahas hubungan lu, mantan lu kan ya? Ya lumayan lah, lumayan banyak. Tapi gue nggak terlalu perhatiin juga sih sebenarnya, Bang. Tapi lu risih nggak sih kalau yang di... Karena gini ya, kalau kan lu pasti pengen dibilang musisi dong. Pastilah. Dibandingkan selebgram Iya, atau benar. apa kan, lebih nyamannya lah. Lebih nyaman ya. Nah ketika, kok berita ini yang naik ya, kalau musiknya lu yang dibahas kan seneng gitu kan? Seneng lah. Parah. Iya. Kabar mini album lu itu pasti enak gitu kan. Tapi kalau kisah percintaan gitu kayak nggak bisa dihindari juga kan, Iya, orang nggak mau, bisa dihindari mau dikasih juga. berita apa kan. Benar. Tapi lu gimana menanggapi itu? Kalau gua pertama gua nggak ngecek ya. Gua nggak peduli maksudnya yang di luar ngomong apa. Ya. Lebih ke teman-teman aja. Kalau misal teman-teman aja masih ke gua tuh tanya tentang percintaan kayak gitu-gitu, nggak ada yang kayak gitu. Tapi sekarang sih udah mulai kayak ini ya El, kapan lagi bikin lagu lagi udah mulai dari sekitaran teman-teman sendiri aja gitu loh. Iya. Udah mulai concern sama karya-karya gua gitu. Jadi gua dari situ aja sih. Udah beda ya bahasannya. Iya, udah beda bahasannya. Benar. Udah capek kali cuy. Iya nggak sih? Apa? Iya. Tapi sekarang lu punya pacar loh? Gimana ya? Belum deh kayaknya. On the way. Nggak on the way juga sih. Ya FWB. Nggak, Iya, FWB. Nggak. Udah sempet, ya ada sih sebenarnya ada pacar. Cuman lagi ini aja. Goyang. Nggak, gimana ya? Lagi putus. Nggak putus juga. Ya lagi ini Berantem aja. lah ya. Kayak gitulah. Tapi baik-baik aja masih ini. Nggak sampai berantem cuy. Ya. Jadi malah ngomong ini itu. Oh, tapi masih lah ya. Masih dong. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga silaturahmi harus dijaga terus. Silaturahmi bibir. Bener. Tapi belum mantan berarti, belum masih Masih pacaran. pacaran. Baru kok, baru. Oh, baru berantem. Bukan, pacaran. Oh, baru pacaran. Baru pacaran. Baru Gua berantem tadi pagi. setahun nggak punya pacar, terus baru punya pacar lagi. Oh, wah gila. Mantap. Kita hadirkan di sini pacarnya. Nggak ada. Oh, di sana. Lagi pergi. Di sana, oke. Instagramnya apa sih, Cuy? Nggak usah. Jangan dong, ngapain orang kita bahas musik di sini. Iya benar. Kata gue pengen tahunya parah gitu ya. Iya, nanti kita off air aja ngobrol. Oh iya benar. Tapi lu main musik kapan sih? Kalau main musik dari kecil. Dari kecil? Dari kecil gue dari gereja ke gereja, pelayanan gue dulu. Oke. Pelayanan dari gereja ke gereja, nyanyi dari gereja ke gereja, main musik, main gitar akustik dulu gue di gereja-gereja pelayanan gitu. Terus habis itu, gue tahu gimana ya? Gue tahu bisa nulis lagu, tapi gue belum pernah coba. Akhirnya di tahun 2019 gue beneran nulis lagu tuh. Nulis lagu sama Adhika Rafardi kalau lu tahu. Gue belajar dari dia tuh. Oh dari dia, cara menulis lagu? Cara menulis lagu. Emang gimana cara menulis lagu cuy? Nah itu dia, nggak ada caranya. Malah ya udah keluarin aja apa yang lu mau. Kayak gitu aja sih yang gue dapat dari dia ya. Tapi kan nada dulu notasi. Atau lirik dulu? Kalau gue lebih ke notasi dulu. Notasi dulu, nada dulu, baru abis itu lirik. Gue. Itu tipikal yang direkam. Iya, banyak di semua di sini. Banyak sini. Banyak di sini. Gue riset boleh ya?
Hah? Gue riset. Jangan di riset dong. Oh, jangan. Oh, jangan. Factory riset. Ini. Habis gue kalau riset. Oh, lu baru ntar dicariin gitu. adanya. Biasanya di mobil, misalkan di mana. Kalau misalkan gue lagi kayak gini, kalau misalkan tiba-tiba gue ini gue ke toilet, gue kayak ini sendiri, kayak gitu-gitu lah. Baru lirik? Baru lirik, gue baru lirik. Nah, ke tahap lirik tuh gimana? Apa yang lu rasain dulu atau? Apa yang gue rasain pastinya. Soalnya dari semua karya gue, nggak ada yang dari orang lain gitu. Gue selalu menulis lagu berdasarkan pengalaman gue dan gue sendiri yang nulis. Nah, kemarin gue ngobrol sama Ndarbo ya? Ya. Dia tuh lagi di tahap lagi nggak gelisah. Ya. Nah, ketika lagi nggak gelisah tuh dia buntu tuh. Kebanyakan musisi kan seperti itu ya. Benar. Harus ada kegelisahannya dulu. Makanya banyak musisi yang membuat kegelisahannya sendiri. Iya, benar. Agar iya, mengubah dirinya untuk ke-trigger nih. Ada terpelatuklah sesuatu yang akhirnya dia nulis lagu. Nah, lu tuh lagi gelisah terus? Lagi gelisah sih enggak ya. Cuman lebih yang tadi lu bilang, lebih nyari aja. Wah, apa nih ya yang pengen gue tulis. Gue sempet ada notasi enak banget, gue main gitar sendiri. Aduh, notasi enak banget, tapi gue bingung. Lagi patah hati enggak, lagi suka sama cewek juga enggak. Kehidupan gue lagi biasa aja, lagi lempeng-lempeng aja, nggak ada apa-apaan. Mau nulis apaan ya? Masa gue nulis tentang ini kan kelaparan di Afrika kan nggak mungkin gue nulis kayak gitu. Maksudnya gue nggak merasakan apa yang gue rasakan di sana gitu loh. Kayak gitu-gitu. Jadinya lu pengen yang lu rasain langsung gitu ya? Iya, yang gue rasain langsung. Karena kalau gue sempat ngobrol sama Dito, dia tuh Ardhito Pramono, dia bisa menulis dari perspektif orang ketiga. Kayak misalkan lu cerita ke gue dan gue tulis, itu belum bisa ke gue sekarang. Gue masih belum bisa sampai sekarang. Karena gue belum merasakan apa yang lu rasain. Karena harus mendalami dulu ya. Iya, kayak gitu. Nah, berarti apa masa lalu lu yang akhirnya lu tuangin atau gimana? Gue nggak pernah menulis apa yang pernah dipas gitu loh, yang pernah yang lama. Gue selalu menulis apa yang gue lagi rasain sekarang. Karena menurut gue apa yang lu rasain dulu, misalkan kayak gini, lu ditabrak orang, ditabrak orang, mobil lu ditabrak orang, lu akan kesel, lu kayak anjing, anjing ya, gue gue mau gue tuntut nih, gue mau gue iniin, itu rasa lu hari itu. Tapi di saat seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian kayak kayaknya udah ini deh, kayak udah lewat deh. Kayaknya gue sendiri aja lah kayak gitu loh. Lebih rasanya aja sih, udah kayak kayaknya udah lewat deh, kayak udah deh, nggak usah deh kayak gitu. Nah, lu berarti yang sekarang ini ketika nulis lagu, ini pas nih lagi berantem sama cewek lu kan? Balik lah. Gue di pojok kan tulis, gue sendiri aja. Gue sendiri ngobrol. Stand up. Gue monolog. Gitu. Jadi emang harus dirasakan yang sekarang ini. Kalau gue. Kalau kemarin-kemarin enggak. Gitu. Kemarin. Misalnya yang dulu lu nggak bakal menyelami yang dulu. Nah, makanya setiap gue lagi merasakan sesuatu pasti gue tulis. Gue baru 2 tahun nulis lagu dan masih belajar juga. Tapi udah lumayan banyak sih yang gue tulis kebetulan. Lu bahasa Indonesia yang tipikal baku gitu? Sempet baku gitu. Zaman-zamannya Danila gitu-gitu. Ke bawah lah tuh. Iya, 420. Iya, zaman-zaman itu kayak ke bawah. Itu single pertama gue tuh 2020 Februari. Judulnya Terbengkalai. Dari namanya aja udah terbengkalai. Terbengkalai. Itu udah susah banget tuh, sampai aja gue baca, kok gue nggak ngerti ya ini apaan sih nih. Nah, sekarang lebih kemana? Gue lebih ke kata-kata sehari-hari aja sih, nggak usah terlalu. Kayak gimana? Euk gitu. Bukan. Ngap. Enggak gitu juga ya. Enggak gitu juga. Maksudnya bahasa sehari-hari yang kita obrolin aja. Cuman maksudnya nggak terlalu baku-baku. Misalkan dengan memilih kata sedih, ya udah gue pakai sedih aja, nggak usah pakai sendu. Gitu. Gue misalkan apalagi ya kata-kata yang sebenarnya baku banget, tapi kan nggak mungkin. Gue lagi sendu nih. Jarang banget kan, nggak mungkin kan. Gue lagi sedih nih. Gitu. Jadi yang hari-hari lah. Hari-hari kan nggak mungkin gue bilang, aduh gue pengen bercucur air mata deh kan. Kenapa nangis kan ngomongnya kayak gitu. Oh iya bener juga sih. Nah, tapi rima perlu nggak menurut lo? Terkadang gue rima, karena gue lebih suka aja kalau misalkan
berima gitu ya. Ya Kalau AA gitu. ya AA, kalau misalkan lagu-lagu gue tuh banyak yang berima juga tuh. Itu gue banyak belajar dari baca liriknya Tulus, Hindia, Ya. gitu. Gue banyak belajar rima-rima kayak gitu tuh. Wah, lu harus baca pantun-pantun Melayu tuh. Rima Iya, semua. Melayu, Iya. rima semua ya. Pantun-pantun Tak Melayu. apalah nih gitu ya. Iya. Tak apalah. Iya gitu. Ayam goreng. Nah, gitu udah ya. gitu aja besok lagu lu. Iya. Theme songnya Upin Ipin besoknya. betul. Nah, tapi menarik ya kalau misalnya orang tuh kebanyakan kalau lagi on fire nulis lirik lagu kayaknya gampang gitu. Iya. Nah, ini kan ngomongin soal profesionalitas nih. Ketika lu dituntut untuk bikin lagu, apakah emang lu bisa nih dihajar deadline atau memang ya selayaknya seniman aja semau gua gitu? Dua-duanya bisa-bisa aja sih gua. Oh ya? Kalau misalkan dikasih deadline gitu? Deadline misalkan, gue punya agak lumayan ada stok lama gitu. Jadi gue kayak denger ke tim, mana nih pilih dari 10 lagu misalkan, pilih satu untuk single gitu. Ya Oke. udah, oh ini aja nih enak masuk kayak gini-gini. Ya. Gitu. Lebih kayak gitu aja sih. Cuman kalau misalkan terpaku deadline, kalau untuk nulis lagu sendiri ya, Iya. bukan yang kayak jingle Iya. brand dari break kayak gitu-gitu. Iya. Bisa sih, bisa-bisa aja gue. Oh, Bisa-bisa aja. nah itu menarik tuh emang karena banyak banget yang nggak bisa dikejar. Maunya ya lagi Lagi seenak aja, aja iya, nih seenaknya gitu. aja. Makanya banyak musisi yang molor 4 tahun nggak bikin lagu, nggak bikin album gitu. bisa. Karena mungkin itu kali ya. Nah, balik lagi ke awalnya lu di gereja, Iya. main-main sendiri akustik nyanyi sambil main Akustik, gitar. nyanyi. Berarti udah main gitar udah bisa SMP dong lo? Apa tuh? Sam? Bisa main gitar? Oh bisa main gitar? Iya. Gue dari TK main gitar. Yang bener lu? Dari TK, Dari TK? dulu lagu rohani gue. Oh. Lagu rohani, terus pertama kali lagu ini. Lagu yang komersil, Iya. Samson. Aku yang lemah Tanpamu. Oh iya? Aku Manny yang- Pacquiao, vokalisnya tuh. Mirip ya. Gue baru sadar. Anjing Manny Pacquiao. Aku yang lemah tanpamu. Manny Pacquiao pas masih kerja di Snappy ya. Bang Samson waktu rambutnya masih Iya, gitu. masih itu. Gini banget kayak Manny Pacquiao anjing. Manny Pacquiao. Oh tuh Samson awalnya. Samson awalnya. Oh. Lu belajarnya gimana? Chord atau diajarin Chord orang? doang. Aku yang lemah tanpa. TK tuh? Oh, itu SD. Oh SD. TK tuh masih lagu-lagu rohani. Kayak apa cuy? Ya kalau gua kasih tahu juga loh. Ya bisa, tahu lah. Ku masuk ruang. Itu enak banget sih lagu. Baru gua masuk ruang. Iya. Oke gitu-gitu. Judulnya apa sih lagunya? Apa itu? Gua juga lupa sih itu. Udah lagu lama itu. Oke. Itu yang ya. Aku yang itu ya. Itu lagu rohani yang pertama kali gua bisa. TK lu tuh di Kristen? TK Kristen. Oh. Gua dari kecil sampai SMA ini apa namanya? Pasti di sekolah Kristen. Oh, sekolahnya satu yayasan semua tuh? Enggak juga? Beda-beda. Oh beda-beda. Dari TK itu emang disuruh sama gurunya atau gimana? Ngelihat guru gua. Ngelihat guru gua, Bang. Jadi gua pas apa namanya? Dia main, wah, kok seru ya main gitar ya. Gua habis itu gua apa namanya? Mau nyoba-nyoba, lama-lama bisa diajarin Sama gurunya? Sama gurunya diajarin. Terus gua ambil les gitar di ekskul gitar kalau di SD gitu-gitu kan. Gua ngambil kayak gitu. SD lu udah school gitar? Iya. SD orang kaya ya? Saya kasti soalnya. Kasti. Gua waktu dulu SD lompat batu nias sih kebetulan. Oh, berarti ketertarikan lu tuh karena ngelihat guru lu awal main gitar? Awal main gitar gua ngeliat guru TK. Kunci-kunci pertama tuh GCD biasa? Iya, G, E minor. Kan E minor kan cuma 2 begini kan. Dua gini. A minor kayak gitu doang. Gue lagi gampang juga ya terus kayak gini. Oh, main terus mulai belajar kayak gitu-gitu. Nyokap ngeliat nih, orang tua nih, wah boleh juga nih anak gue nih, suka sama musik gitu. Ya suka karena bokap gue juga di ini sih, di label. Oh gitu? Nyokap gue di label. Label apaan cuy? Label besar ada salah satu Sony dulu. Oh. Nyokap gue sempet di Musika di Sony. Oh. Bokap gue oke. masih sampai sekarang di Naga Suara sampai sekarang. Oh. Gitu-gitu. Oh enak. Dulu kaset gue banyak banget itu.
Iya. Dulu kaset banyak, terus apa? Laserdisc tuh udah Anjing, dapet Laserdisc. kayak gitu-gitu. Dapat gue banyak banget tuh kaset. Laserdisc CD. tuh piringan yang gede. Iya, Kayak piringan CD, gede. piringannya tapi gede. Hmm. Dulu waktu SMP, jangan dicontoh ya, kenakalan dulu kan ya. SMP kan, wah nyewa film semi nih. Maka zaman sekarang, lu kan di handphone atau Iya, di streaming. handphone. Dulu kayak nonton film yang seksi gitu, dulu padahal filmnya sih Basic Instinct. Heeh. Iya, Basic Instinct ya, nggak gimana-gimana Iya, iya. gitu kan. Tapi kan karena waktu itu kan kayak gimana gitu kan, kita Iya. pengen lihat orang dewasa ciuman gitu Iya, kan, iya. kayak gimana, nakal jangan ditiru ya. Ngumpetinnya bingung cuy, ditaruh baju. Oh iya. Jadi tiba-tiba badan gua kotak kayak SpongeBob kan. Wah lu nyewa bokep lu ya? Kagak bang. Tapi gini badannya. Tapi kotak ya? Badannya kotak. itu menyenangkan sih, zaman itu Iya. Laserdisc. Heeh. CD, kaset banyak tuh di rumah tuh. Iya, CD, kaset, banyak semua tuh. Gila itu kalau gue jual-jualin sekarang mungkin ya ke apa? Kolektor-kolektor gitu Oh mungkin. iya, mantep masih tuh. ada sekarang? Masih ada di rumah gua. Sekarang apa namanya? Kaset-kaset, CD-CD itu banyak banget. Parah. Berarti referensi lu tuh enak dong ya kalau misalnya pengen nanya-nanya soal musik, soal industri musik ke nyokap bokap langsung ya. Iya, ke nyokap bokap langsung. Cuman gua nggak malah sama nyokap bokap apa namanya nggak terlalu nanya tentang musik aja sih. Ternyata tentang sistem aja gua nanya. Iya, tentang sistem kan. Kayak gimana sih kalau misalkan label tuh gimana sih? Kalau misalkan ini gimana sih? Dulu gua nanya-nanya kayak gitu. Lu pernah ke major? Belum. Nggak Iya. mau? Kalau untuk sekarang sih belum ya. Kenapa cuy? Karena gue sekarang udah ada tim sendiri sih. Ada tim sendiri. Tapi kan lu punya privilege, orang tua tuh ada di label gede gitu kan. Iya sih, cuman nggak tahu kenapa ya gue pengen. Berarti kenal sama Ardhito dari nyokap dong? Lu kan Ardhito di Sony kan ya? Nyokap gue udah lama, tahun 90. Oh. Tahun 90 bukan Anjir. sekarang. Zaman-zamannya itu Sheila on Seven tuh. Oh, nyokap lu tuh? Nyokap. Sekarang masih? Asistennya Pak Ian kalau dulu. Oh, tahu Pak Ian, Asisten Pak Ian, iya, A&R-nya iya, Pak iya. Ian dulu. Iya, iya. Pas Pak Ian di Sony, Sony. dulu nyokap gue asisten A&R-nya. Pak Terus Ian sempet tuh- jadi A&R juga di Musika gitu-gitu. Makanya dari kecil gue ketemu Payan tuh, makan Iya. sama Payan. Ini orang siapa sih? Kayak gitu. Iya. Pas tahu gede, ya Allah, legend itu. Legend dia yang bawa Club Project, yang bawa Iya, Dewa, yang bawa Sheila. Iya dia. Iya dia tuh Makanya. Pak Ian. Itu dari kecil gue ketemu, gue nggak tahu siapa, maksudnya temen nyokap gue Iya. taunya bosnya nyokap gue doang. Kita makan kayak gini-gini lama-lama, lah ini ternyata Sekarang nyokap lu masih di Sony? udah enggak. Oh udah enggak? Udah enggak sekarang. Bokap masih tapi? Bokap masih sampai sekarang. Di Nah kan Nagaswara. bokap masih di Naga Suara nih. Lu gak kepengen gitu? Masuk major gitu kan? Belum sih, belum. Belum. Tapi mereka nawarin nggak? Udah lu di major aja. Nggak nawarin juga. Oh, Nggak nawarin. Lebih Lebih terserah lu. ngebebasin aja. Enaknya Kalau mau mau gimana? main musik ya udah main musik aja kayak gitu-gitu. Lebih kayak gitu sih. Lengkap. Les gitar SD. Mm-mm. Kelas berapa cuy? Les gitar cuy? Ekskul kita. Ekskul, Dari kelas ya? 1 SD. Sekolahnya gimana cuy? Ya udah main-main aja kayak ini kunci G ya, ini kunci C, ini kunci ini kayak gitu-gitu doang dari dulu. Oh. Terus habis itu ini lagu ini kita ngulik lagu udah kayak gitu-gitu. Ngulik lagu ini, ngulik Kelas lagu berapa ini. tuh? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu gue baru bisa 3 lagu. 3 lagu tuh. Salah Anjir. satunya yang Samson itu tuh, Aku Yang Lemah Tanpamu. Gurunya yang ngajarin? Apa lu kulik sendiri? Kulik sendiri. Oh. Kulik sendiri gua. Tapi diajarin bokap kalau nggak salah ya. Lupa gua, lupa. Udah burem gua SD. Nah, lu pas ngerasa kayak apa? Wah, udah mulai jago nih gue tuh kelas berapa tuh? Sampai sekarang juga masih gua belum jago kalau untuk sekarang Tapi ya. kelas 1 main SD kan udah tahu notasi udah Cuman lumayan banget. gua kalau sekarang nih ngelihat apa? Gitaris-gitaris yang kayak gini, mereka kelas 5 SD aja udah bisa sampai ke sini-sini Oh, gitu. zaman sekarang gila, cuy. Makanya kan. Iya. Gila kan. Apalagi yang di Korea Utara tuh. Korea. Iya, gue liat video di Korea Utara, anak kecil jago-jago banget. Iya, Buset jago dah. banget. Orang main drum yang di Amerika gitu. Iya, Gila, iya. seumuran kayak gitu. Karena udah main mungkin kayak karena gitu. ini kali ya, media ya, udah bisa ngulik, Iya. ngelihatnya tuh dari kecil tuh, kalau dulu kan terbatas ya. Heeh. Kita pengen jadi apa, cita-cita tuh ya terbatas. Pilot, Dokter. insinyur, dokter. Kalau sekarang kan anak-anak beda cita-citanya. Kamu mau jadi apa? Kecil, afiliator, Bu. Afiliator. Ya, murah banget ya. Afiliator aja. Nggak, maksudnya banyak banget cita-cita yang akhirnya tuh berkembang sekarang. benar. Banyak banget pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin 20 tahun lalu nggak ada. Benar. Iya, sekarang ada nih. Pas gue SD juga YouTube kayak belum deh itu. Iya. YouTube juga belum. YouTube tuh kapan sih ya? YouTube tuh 2007 apa 2006 gue lupa deh.
Oh gitu ya? Iya. Itu SD deh kayaknya. Iya. Tapi SD udah mulai. Tapi kan apa namanya YouTube itu kan dulu belum rame kan. Iya, belum rame itu masih video yang Mietzu itu. Iya. Mietzu Anjing. Itu pertama. Itu pertama yang di kebun binatang. Mietzu. Anjing banget 2006 tuh 2006 tuh. 2006 nah. 2006. Nah, itu baru mulai kan YouTube kayak gitu. Mietzu. Bentuk band pernah nggak? SMP. SMP? SMP ngeband. Bawain apaan cuy? Bon Jovi. Widih. It's my life. Dong gitu. Terus gue pakai snapback warna biru, pakai jas, kaos hitam. Wah, itu alay banget. banget norak. Lagu bawa It's My Life sama I Feel Good. Lu pegang apa dulu? Vokalis gue. Enggak main gitar enggak? Vokal doang. Vokal doang. Oh. Gitar, bass itu main masih berantakan. Itu drum masih bunyinya tung. Tung, dedak dektung. Nggak dikencengin kali ya? Nggak dikencengin, nggak dicetem. Oh itu udah kelas 1 SMP berarti? Kelas 2 SMP. 2 SMP? 2 SMP. Sama teman-teman sekolah? Teman-teman sekolah pasti. Oh, kayak perpisahan, prom, segala macam ya, isi dong? pensi-pensi internal gitu main tuh gue tuh. Main-main apa namanya, ngeband, Bon Jovi, bawain I Feel Good, gitu-gitu. Udah mulai nulis-nulis sendiri belum sih? Belum. Oh, lu 2019 ya nulis sendiri ya? Nulis sendiri, tapi nyoba-nyoba nulis tuh dari SMA. Oh, SMA. Dari SMA, dari tahun 2017, 17 ya. 17 gue nulis-nulis tapi masih berantakan banget, masih nggak ngerti apa-apa. Cuman seneng aja lagu. Lu tuh kelahiran tahun 99 cuy? 99. Oh 99, gue 97. Oh 97. Iya, beda. Masuk SMA-nya. Masuk SMA-nya 97. Oke. SMA udah bikin band baru dong pasti. Gue nggak ngeband SMA. Oh lu nggak ngeband? Nggak ngeband, ngeliat-liatin teman-teman ngeband. Terus habis itu ya gue tetap nyanyi sendiri aja, maksudnya solo. Gue masih ini ngeband. Makanya gue belum pernah ngerasain ngeband tuh kayak gimana, yang bener-bener ya. Kalau SMP kan ya udah main-main aja, bener-bener ngeband terus ayo bikin lagu yuk. Hiruk pikuk kayak di band tuh gue belum pernah tuh. Nggak, kenapa akhirnya lu dari ngeband di SMP terus gue kayak cocokan jadi solois deh gitu? Belum tuh, gue belum kepikiran. Kebetulan pas di SMA gue, anak bandnya jago-jago. Band jazz gitu. Oh iya? Iya, terus gila jago-jago banget ya. Terus band jazz gitu kan. Tapi SMA Kristen musiknya jauh-jauh sih. Parah. Iya, parah. Regina Pacis Bogor tuh. Iya, Regina Pacis Bogor. Jauh-jauh banget. Iya, benar Regina Pacis. Di sini juga ada nih Regina Pacis. Iya, pokoknya yang kenapa negeri enggak ya gue bingung deh. Kebiasaan di gereja soalnya, Bang. Oh iya, gereja. Bener. Gereja, gospel, mainnya iya. Gereja. Pasti mereka tuh session gereja semua. Iya sih ya. Nggak mungkin enggak. Pasti nggak mungkin enggak. Di zaman gua ada lomba band antar sekolah kan. Itu kalau ada Regina Pacis datang udah, udah basu udah ngesrap-ngesrap itu cuy. Pasti, karena gereja-gereja misalkan yang senior-seniornya tuh pasti ngajar-ngajarin. Yeah. Karena gereja aja sekarang tuh udah home band, apa ya bilangnya, home bandnya yang ngiringin lah pokoknya. Itu tuh udah bagus banget. Jago banget ya. Dan session player artis juga. Oh. Home band apa namanya? Gereja. Iya. Dari mulai di situ tuh kebentuk skill-skillnya kali. Skill-skillnya itu. Wah, gila-gila sekarang tuh. Iya sih ya. Tapi yang bener kata lu sih, zaman sekarang tuh orang-orang di YouTube tuh anak kecil jago-jago banget. Iya, parah anak kecil jago-jago banget. Gua kemarin ngelihat anak kecil Indonesia. Indonesia apa Malaysia gue lupa deh. Bawain Dragon Force tau lu. Gila. Iya, gue ngeliat orang main piano udah kayak buset. Makanya parah, gila banget itu. Gue juga gak ngerti kok bisa gitu ya. Gue kok gak kayak gitu dulu ya. Coba aja. Iya, kalau misalnya dulu kan main dampu atau apa gitu kan. main kijing. Main kijing. Ini sekarang udah main gitar. Iya, main gitar udah sampai sini-sini. Udah kayak gurita tangannya. Jadi udah banyak. Parah. Keren sih, kemajuan lah. Iya, kemajuan. Bagus atau lah. Mungkin dulu pernah, cuman kita nggak ngelihat aja. Karena kan nggak ada YouTube, pasti TV terus kan. TV, dan di TV juga nggak semuanya dimasukin. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih gua. Sekarang kan orang punya medianya sendiri. Jadi dia YouTube. Punya apa segala macam ditongolin gitu. Nah, apa mungkin karena hal itu lu memutuskan untuk gue sendiri aja dengan tanpa bantuan major label gitu kan? Karena gue bisa bikin media sendiri nih. Semua kan bisa di YouTube, di Spotify gitu. Iya, itu sih lebih ke
kalau bisa sendiri kenapa harus bergantung sama orang gitu. Ya, ya. Dan gue dengar banyak cerita lah di label-label kayak gitu-gitu kan. Kayak gimana? Gimana ya? Lebih ya gitulah. Yang nggak enaknya gitu. Ya, yang ada kan pasti ada enak dan nggak enaknya dong. Ada pasti enak dan nggak enak. Enaknya kan distribusi enak. Ya, distribusi, promosi enak, channel banyak, Ya. kayak gitu-gitu kan, masukin ke ini, ke itu Ya. dan sebagainya. Nggak enaknya apa? Gimana nggak Nggak. enaknya? Nggak enak. Aduh, gue bukan musisi. Ada juga pasti sendiri juga ada enak dan nggak enaknya. Iya Ya sih. kan? Sendiri Lebih misalkan ribet. lebih ribet kalau sendiri. Aduh, promonya ini budget Bentuk lagi tim sendiri, lagi. bentuk tim lagi satu-satu. Kita kalau label kan ya udah kita tahu ada lagu, kita bikin lagu dan sebagainya, yang sisanya kita serahin gitu, paling kontrol Ya. doang kayak gitu. Nah, akhirnya lu udah mulai nih dari SMA nyoba-nyoba bikin lagu. Ya. Dan 2019 lu mencoba untuk bikin lagu bener-bener nih. Benar. Bener-bener nih gitu kan. Dan lu terpengaruh sama musik-musik pop era-era 80-90 ya? Iya, 92.000 lah. Ya. Ada Karena- beberapa yang alternatif. Iya, alternatif. Ya, Karena emang alternatif apa namanya, dicekokinnya itu sama nyokap kan, kaset-kasetnya isinya kayak gitu Iya. semua. apa yang referensi gua harus kayak dia nih. Sekarang, Iya, enggak pas itu. Pas dikasih cekokin kaset sama nyokap. gue dari dulu sama almarhum Bung Glenn sih. Oh, Glenn ya? Iya, Glenn, almarhum Oh. Bung Glenn sih. Gue selalu dari dulu sampai sekarang gue ngedor dia sih. Salah Gila satu ya? cita-cita yang nggak pernah akan kesampaian itu sih menurut gue. Ya. Ada lagu atau nulis bareng atau apa gitu lah sama Bung Glenn. Atau featuring, udah pecah banget tuh. Gue nangis banget sih pas dia. Iya. Tapi emang karya dia emang the best sih, Bung Glenn. Siapa yang nggak denger dia? Iya. Mau Siapa yang ketika lagi jatuh cinta atau patah hati nggak dengerin lagu itu? Atau menjadikan lagunya Bung Glenn theme songnya dia. Nyanyi ini aku, Iya. enggak waktu itu juga nyanyi asli. Iya bener. Parah. Bung Glenn sih ya. Mm-mm. Tapi kalau band gitu tuh, lu ada ini nggak sih yang lu suka-suka luar atau dalam gitu? Band, Iya. gue solo ke Solo ya? solois. Solois Gue liat ya? solois sih. Kalau misalkan band gue nggak terlalu melihat gitu. Nah, 2019 itu udah mulai tuh lu bikin materi-materi tuh. Ya, udah mulai bikin materi-materi. Oke. 2019 akhir tuh, gue udah mulai materi belajar nulis. Itu Terbengkalai itu lagu ke 5 gue yang gue tulis. Di Oh, pertama oke. gue masih belajar dulu kan. Single pertama lu apa yang lu keluarin? Terbengkalai. Terbengkalai itu. Tapi yang dari pertama ada judulnya 17 November. Hmm. Itu katro banget tuh kalau liriknya tuh asli. 17 November tahun. Oh gitu. Oh bukan. 17 Agustus Oh, dong. Agustus sama apa. Aduh. Oke. Itu Itu tentang apa tuh 17 November? kayak Tanggal jadian lu ya? bukan tanggal jadian, tanggal gue pernah suka sama cewek gitu loh, tuh suka sama cewek di tanggal itu, terus kayak apa ya liriknya, hey cantik mempesona dirimu, itu katro banget ya, pokoknya katro banget. Ada nggak sih? Apa? Dikeluarin nggak sih singlenya? Enggak lah, Oh enggak. enggak itu kalau gue ngeliat sekarang ya ampun, norak banget sumpah bang, norak banget itu, norak banget. Ceweknya tahu nggak lu bikin lagu itu buat dia? Tahu deh kayaknya, tahu harusnya tahu ya. Kok harusnya Cuman kan tahu? apa? Kan lu emang nggak ngasih tahu? Gue lupa ngasih tahu apa atau enggak 2019 itu. Gue lupa tuh apa namanya udah ngasih tahu atau belum ke dia atau belum. Lu ngeliatnya di mana cewek itu? Lagi di Kampus pas itu di kampus. Oh di kampus. Ada yang lewat iya, nih. Terus habis Gitu. itu ya udah. Gue bikin dah itu lagu 17 November. Siapa namanya, Cek? Enggak usah. Oh, nggak usah. Detail sekali ya. agak Lu detail. kampus Ya. mana sih? Hah? Kampus mana sih? UPH gue di Karawaci. Di UPH. UPH. Iya, Oh, oke. Ceweknya itu di UPH juga. Ya. Senior lo. Enggak, sangkatan. Oh, Tapi beda sangkatan. jurusan. Selebgram gitu ya? Enggak juga sih. Enggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Iya. Gimana? Kabar baik, Bang? Tapi reaksi dia ketika tahu apa? Gue lupa deh ngasih Dia tahu pernah apa. ngomong apa lu? Ini lagu buat gue ya gitu. Biasa aja deh kayaknya. Seinget gue. Makanya gue nggak inget tuh karena nggak ada reaksi dia. Tapi akhirnya deket, enggak? Bisa dibilang lah. Oh. Bisa dibilang. Itu gue yang sama teman gue Adhika Rafardi itu. Adhika Rafardi gue nulis bareng dia. Nggak nulis bareng dia. Gue nulis sendiri. Abis itu, mendingan kayak gini, bagusan kayak gini gitu. Gue belajar dari dia kayak gitu-gitu. Oke. Dan akhirnya ini ya apa namanya dari situ tuh mulai berkembang lah. Mulai berkembang. Mulai berkembang. Puji Terus Tuhannya ada makin bicara berkembang. sendiri. Bicara sendiri IP gue tahu IP baru kemarin. IP lu tahun kemarin. Tahun ini tapi Februari.
Tapi prosesnya itu Tahun kemarin. tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Pas pandemi Pas berarti pandemi. Pas pandemi tuh. ya? Yang semestinya itu 2021 2021. April ya, 2021 April. Itu kalau gue lihat di Spotify yang paling banyak dilihat yang Paling semestinya banyak ya? itu semestinya. Iya. Kenapa? Kenapa semestinya yang paling... Waduh, saya kurang paham juga ya. Lebih mungkin itu paling... Lu sadar nggak sih ketika lu bikin beberapa single, ini kayaknya yang pecah yang ini deh. Ada kayak gitu-gitu nggak sih? Nggak pernah sadar. Tiba-tiba meleset, oh ternyata yang ini yang pecah. Kayak Tulus kan yang apa hati-hati di jalan tuh. Kan emang bukan yang jagoannya dia gitu kan. Tiba-tiba yang pecah itu tuh. Tiba-tiba yang pecah itu. Gua enggak sih. Sampai sekarang juga lagu gua belum ada yang pecah-pecah amat sih sebenarnya. Ya maksudnya kan banyak orang yang tahu soal yang semestinya Ya, kan. semestinya banyak orang tahu. Iya. Banyak juga lumayan puji Tuhan dikenal dari semestinya juga. Semestinya tuh soal apa sih? Ini apa namanya? Soal jadi ada gue terinspirasi dari hubungan lah. Hubungan lu. Ya, Iya. hubungan gue yang lama sama yang saat itu. Terus pokoknya intinya di saat lu Itu apa? bukan. Siapa? Mantan lu? Eh, Siapa sih? Iya. Sama ada ya oh, soal lu. bukan soal makanya itu dia. Marah kenapa nggak soal gua nih aku? Nah, ini kita jelasin dulu. Oh iya tadi baik sisi oke saya. baik. Daripada melenceng-lenceng Oh, iya, gitu iya, kan bener. ya. Jadi terinspirasi lah dari hubungan gue yang lama sama yang saat itu. Terinspirasi. Jadi gini, bukan di saat lama. gue sebelum sama yang kemarin, Ya. gue itu pernah pacaran. Lu pasti pernah dong kayak pacaran kayak ini gue sama dia nih, gue fix sama dia nih, gue nggak mau tahu Sampai habis, sampai gue nikah sama dia nih. sama dia. Pernah gue. Pernah kan? Pernah. Terus sampai gue putus, misalkan amit-amit gue putus, bodo amat gue bakal kejar dia terus. Oke. Gitu loh, pasti pikirannya saat itu kan. Iya. Apalagi pas itu gue masih SMA, itu norak Iya, banget itu iya. pas SMA, gue kayak gitu. Dan ternyata gue bisa mencintai orang lagi, ngerti gak? Dan lebih dan melupakan masa lalu gitu loh. Jadi kayak Kesalahan-kesalahan dulu lu lupain deh. iya, hal-hal yang dulu. Kita start dari nol lagi deh. Iya, dan Gitu. dengan orang yang baru gitu. Iya. Jadi kayak intinya lebih apapun yang lu rasain sekarang lagi sedown-downnya lu nggak apa-apa menangis, lu nggak apa-apa sedih, lu nggak apa-apa hancur. Ya lu mau ngapain juga yang penting nggak ngerugiin diri lu sendiri. Iya. Lu ngapain aja sedih, mau teriak kayak mau ngapain. Tapi lu harus tahu at least ada sedikit aja lu tahu bahwa ke depan lu akan baik-baik aja. Intinya kayak gitu. Nah, semestinya tuh lagu soal itu. Soal itu. Tapi Oke. terinspirasinya dari hubungan gua. Tapi sebenarnya poin yang gua mau sampein itu. Oke. Yang lu udah putus, jadi nama si yang baru, Ya, keluarlah semestinya. semestinya. Gitu. Si tahu lagu itu soal itu? Gimana? Tahu dong. Oh, tahu. Tahu. Nah, yang lu pikir bahwa, wah ini gua sama dia nih. Gila. Kita pernah kayak gitu yang lu bilang tadi ya? Iya, pasti pernah. Sampai nikah gue kayak sama dia deh. Iya. Itu yang yang sebelumnya? Kita nggak usah sebut namanya. Oh iya. Si atau yang sebelumnya? Aja lu lihat gitu. Enak yang 5. Itulah ya lebih. Ya gitulah. Itu sebelumnya. Tadi pertanyaan apa gimana? Yang lu ini ceweknya bakalan. Itu sebelumnya. Oh, sebelumnya. Pas gue masih SMA. Oke. Itu pas SMA kan cinta-cinta monyet Iya, motherfucker iya. gitu kan. Iyalah, iyalah. Geli-geli banget kan. Kayak gitu. Berarti lu tipikal orang yang kalau udah putus memulai lagi tuh butuh proses lama ya cuy. Lama banget sih gua. Biar bisa menerima orang baru gitu ya. Iya. Ada orang yang nggak bisa merasa kesepian. Harus diisi terus. Iya. Putus hari ini, besok harus jadian lagi gitu. Gua nggak kayak gitu. Nggak bisa gua. Kenapa? Tahu ya feel-nya kalau misalkan gua masih sayang sama orang, misalkan sayang sama orang, terus gua deket sama cewek aja, tuh kayak rasanya, aduh diem deh lu makan aja sebelah gua makan di sebelah lu udah, kita nggak usah ngobrol. Lu cukup jadi rebound gue deh gitu. Nggak rebound juga sih, nggak rebound ya, lebih ke temen aja sih, kayak gitu doang. Dan lu nggak bisa langsung cepet ngasih perasaan lah ya. Belum bisa sih, gue belum terlalu bisa kayak gitu. Prosesnya untuk melewati itu tuh berapa lama cuy biasanya cuy? Gak ada pacuan waktunya sih. Seenaknya gue aja tiba-tiba, oh gue bisa lagi nih. Gitu. Tapi nggak mungkin dalam sebulan 2 bulan kan? Mungkin lebih. Anjir, 6 bulan lebih masih. 6 bulan cuy? 6 bulan lebih.
6 bulan lebih pasti. Selama itu lu berusaha untuk melupakan dia gitu. Iya. Tapi kan semakin kita mau melupakan kan semakin dia ada di kepala kita terus gitu kan. Iya benar, parah. Nah, Tapi untuk- tetap lupa sendiri. Akan lupa sendiri. Biasanya apa trigger ya ketika lupa sendiri? Nggak tahu. Ada pengganti kah atau apa? Nggak tahu, tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja, Ah. walaupun belum ada pengganti, walaupun belum apa, tiba-tiba aja. Mungkin karena lagu kali ya, Karena lagu. karena nulis. Oh. Di saat gue nulis itu, plong aja apa yang gua rasain. Oke. Dibanding gue cerita sama orang ya. Lebih baik lu tuanginnya di lagu. Iya di lagu, walaupun orang nggak ngerti, maksudnya ada lirik yang cuman gue doang sama mantan gue yang tahu, ya nggak apa-apa. Gue gue menumpahkannya di situ. Ya. Tahu. Yang SMA kan putus waktu itu tuh. Iya. Lama tuh, lu berbulan-bulan loh untuk bisa nerima orang lagi kan. Ya lumayan lah. Iya. Nah, tapi kan satu sekolah sih? Enggak ya? Sama cewek itu? Satu sekolah. Nah, Itu gue pas mau masuk kuliah. Oke. Jadi udah nggak satu sekolah lagi. Oh. Dia adik kelas gue pas itu. Adik Oh, kelas oke. gua. Berarti nggak sering ketemu tiap hari lah. Iya. Nggak apa-apa. Gue udah di sini, dia masih di sana. Gitu. Biasanya kalau ketemu setiap hari susah banget tuh, cuy. Waduh parah. Parah itu susah kalau tiap hari. Asli ketemu tiap hari susah banget. Instagramnya apa, cuy? Tidak usah ya. Oh, nggak usah. Oh, nggak usah. Detail sekali ya. Iya, tapi dia pacaran lagi nggak? Nah itu gue udah nggak ikutin lagi. Oh, lu coba ngelupain aja gitu? Apa sama yang SMA? Iya. Emang udah lupa, bukan coba lupain lagi, udah lupa. Berarti lu nggak ini dong, kalau gue habis putus tuh, gue tuh berusaha sebisa mungkin tetap akrab sama dia. Nah gue pengen kayak gitu. Gue nggak pengen, gimana ya? Karena kalau menurut gue, ketika putus musuhan, semakin Iya, gitu kita sering pacaran, semakin kita banyak musuh dong. Nah, gue pasti selalu tetap kenal lah, tetap akrab, tetap silaturahmi. Nah, biasanya kalau gue maunya kayak gitu. Dianya pun juga, ya udah kita tetap temenan. Biasanya kalau udah nggak temenan, kalau dia udah punya pacar lagi, lu blok Gofar ya, gue mau tahu ya. Tapi gue menghormati, karena kan dia punya kehidupan baru, gitu. Iya kalau gue Lu putus-putusnya udah nggak mau kenal lagi gitu? mau aja kenal, tapi cuman nggak kayak akrab gitu, biasa aja. Ya kalau ketemu halo gitu, ngobrol dikit, habis itu Nggak yang ngobrol-ngobrol biasa? nggak ngobrol biasa. Tahu awkward aja gue, rada. Kenapa cuy? Atau gue rada awkward sih kalau ke cewek tuh gue rada awkward sebenarnya. Apalagi kayak baru kenalan sama cewek gue rada awkward orangnya. Pemalu? Nggak pemalu juga, canggung aja, gue bingung. Pertanyaannya apa? Tinggal di mana? Udah kerja atau belum? Masih kuliah? Kerja? Umur berapa? Udah kayak ngelamar. Berarti tipikal kerja. kayak lu tuh harus dapet cewek yang agresif dong ya? Nggak agresif juga, maksudnya ngobrol lah. Ah. Gue pernah kenal sama cewek tuh itu. Ngobrolnya tipis banget, tipis. Diem aja gitu? Dari mana? Dari sini. Oh, sama teman. Iya. Ya, mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Gue bingung tuh kayak gitu. Kenapa? Biasanya kalau yang klop banget tuh yang gimana ceweknya? Yang talkative? Ya, makanya dari temen, kalau bisa gue dari temen dulu. Oh, Kayak kita temenan. tapi kan tuh tricky banget cuy. Temen beda, kalau misalkan gue bisa temenannya misalkan udah lama, tuh gue udah nggak mau lagi tuh. Oh, udah iya. lama, udah diem deh lu. Nggak ada gitu. Jadi temen lah. Jadi temen, tapi kalau temenannya dari kayak kita awalnya emang nggak ada intensi apa-apa, Iya. dari temen doang, baru gue bisa. Oh. Aduh, ternyata ada inilah, kayak gitu-gitu ada api-api asmara. Iya. Elah. Nah, lu gimana? Biasanya kalau untuk masuknya gimana tuh? Ketika lu tahu anjing gue kayaknya mau sama dia nih, suka banget sama dia lagi. Ya udah tiba-tiba ketemu aja, ketemu yuk, ngobrol gitu-gitu aja. Tiba-tiba berdua ngobrol kayak gitu-gitu. Biasanya dia udah tahu belum sih? Wah, ini kayaknya mau ditembak nih gue Gue nih. nggak tahu deh kalau dia tahu atau enggak. Eh, Ya cuman seiring berjalannya waktu pasti smooth aja gitu. Iya. Hal-hal dari perempuan yang bikin lu ilfil apa? Gue pernah cuy deket sama cewek, badai itu cakepnya cuy. Ringtone handphonenya bara. Bere. Apaan nih anjing? Nggak jadi gua. Masa ringtone handphone bara. Bukan ringtone handphone, ringtone WhatsApp. Jadi tiap ada yang WhatsApp bara, dimasukin bara, ada masuk bara. Waduh berat sini cuy, berat. Bere. Badai tapi cakepnya cuy, badai. Tapi hal kecil kayak gitu tuh, ya baik lagi ya. Iya. Itu kan preferensi. Preferensi. Pun dia juga punya preferensi atas cowok. Iya, cowok, Iya benar. nggak apa-apa. Benar. Iya. Lu apa? Apa ya? Gue pernah ilfilnya ya. Iya. Kalau nggak nyambung sih. Bukan ilfil, lebih ke off aja lah. Kayak gimana? Nggak nyambung gimana? Ya, tiba-tiba kalau Kayak bolot gitu?
Beda kalau itu. Itu lebih ke Dari mana? budeg. Dari mana? Besok aja. Tiba-tiba kalau cewek yang ngomong, dia tahu sama duit kalau ngomong tahu gitu. Iya. Sendiri aja. Enggak, jam 4. Iya. Kok pernah dapet yang kayak gitu, cuy? Enggak Oh, pernah lagi. enggak. Budeg enggak juga sih. Apa ya kalau Kayak gimana nggak nyambung gimana? ya Definisi nggak nyambung ngobrol aja. Kayak gimana definisi nyambung nggak ngobrol tuh? Mungkin terlalu ini kali ya, terlalu aktif kali ya. Terlalu aktif? Terlalu aktif, terlalu berlebihan excitednya gitu. Terhadap lu? Terhadap ngobrol. Ya terhadap kita ngobrol aja gitu loh. Bukannya bagus ya? Berarti lu nggak perlu Nggak, susah maksudnya payah kita- untuk mencari kita- tema dong? Iya, tapi kita kayak nyantai aja gitu loh. Kita Oh. ngobrol tapi Ngegas banget dia. ya kayak gitu-gitu. Oh iya, gue juga pernah kayak dia terlalu ini juga, terlalu apa? Kayak ngechatin tiap hari gitu-gitu. Oh, lu nggak suka yang dikejar gitu? Emang ada yang suka ya? Ada sih beberapa. Ada Ada suka yang di-adore, yang dipuja. Jadi semakin di ini, oh gue tahu nih gue lagi dikagumi sama dia. Enggak sih. Lu nggak? Enggak sih, enggak terlalu gua. Enggak terlalu kalau misalkan yang kayak dikejar banget itu. Lagi di mana? Sini dong, kayak apa namanya? Ayo ketemu yuk. Sini dong kayak gitu-itu. Harus dari lunya? Enggak juga sih, cuman maksudnya jangan terlalu tiap hari. Gue tiap hari digituin. Tiap siang, malam, sore, Wah, pagi, anjing. siang, sore tuh di chatin di mana sampai gua nggak bales aja masih Anjing, ngechat. cewek lu nian, tukang pinjol. Pinjol. Ngechatin mulu. Pinjol. Ngechatin mulu. Pinjol. Oh, lu nggak suka tuh? Enggak terlalu sih gua. Oh, nggak terlalu. Nggak terlalu. Lu suka yang ini nggak sih, yang tiba-tiba kemana, coba selfie lagi sama siapa gitu? Lu suka nggak sih gitu-gitu? Selfie gitu. Iya, atau nggak kayak coba video call, misalnya aku di rumah temanku ya gitu, coba video call gitu. Lu suka nggak sih kayak gitu? Atau lu nya kayak gitu ke cewek? Enggak, gua kayak gitu. Enggak kayak gitu. Cuman kalau misalkan udah sayang kayaknya Nggak apa-apa? nggak apa-apa aja sih. Maksudnya kalau itu bikin dia nyaman dan bikin dia secure gitu, Iya. gua nggak apa-apa. Batas ketidaknyamanan buat lu apa? Kalau udah pacaran, Iya. Kalau dia sampai gimana nih? Wah, lu merasa ini nih hubungan udah nggak sehat nih? overprotective sih. Contoh? Ya, maksudnya kalau di dunia kayak gini kan temen cewek Banyak. banyak. Iya, Ya nggak mungkin nggak ada cewek gitu loh. betul. Ya sampai kayak gitu sih. Kalau misalkan sampai di kayak gini, gue kayak aduh nggak deh kayak gitu loh. Kayak Pernah kejadian tuh? Nggak pernah. Karena gue selalu pendekatannya dari awal gue nanya-nanya. Gimana sih kalau ini? Kamu gimana? Ini gitu. Ketika lu tahu ini bukan tipe gua, tapi kan gini cuy. Hmm. PDKT menurut gue fase-fase yang paling tai sih. Oh, Karena iya? ketika PDKT lu akan memberikan versi terbaik lu kepada orang lain gitu. Atau versi yang dia suka banget terhadap oke, gue tipenya kayak gini nih. Lu akan menjadi tipenya dia gitu. Nah, biasa ketahuan tuh ketika pacaran. Oh, ini ternyata PDKT sebullshit itu ya. Kalau gue nggak. Gue emang dari PDKT aja udah jadi diri sendiri. Nah, itu penting tuh. Gue lebih Ketika PDKT tuh harus ya lu tainya aja, tainya Iya, lu kayak gimana kayak kasih tahu gimana. aja udah. Karena aneh aja kalau menurut gue kalau misalkan udah pacaran, baru pacaran tuh udah misalkan pas PDKT baik, gitu. Iya. Tapi pas pacaran kayak tai kan Iya. aneh aja menurut Pernah ke Gocek nih. Lu dapet cewek yang PDKT kayaknya ya anjing ini keren nih. Enggak, orang gue pacaran baru berapa kali seumur hidup? 3 kali. 3 kali pacaran gue seumur hidup. Yang paling lu sayang yang mana? Yang nomor berapa? Yang sekarang. Oh, dong. sekarang. Yang Oh, yang sekarang. Ya iya emang sekarang Iya, harus lah. aduh. Iya, Ah, harus. bahaya sekali ya ini ya. Ini udah berapa orang yang cerai atau udah putus dari sini ya? Berapa orang? Anjir sih. Tapi balik lagi kan, batas keposesifan kan masing-masing orang beda ya. Iya. Lu tuh yang gimana? Yang gue nggak suka kalau selama ditelepon dan disuruh video call lu nggak apa-apa, berarti kan itu bukan posesif dong, karena lu nyaman. Ya, nyaman-nyamanin sih. Nyaman-nyamanin. Berarti lu kalau misalnya udah apa sih bucin banget itu ya? Lumayan, parah. Serius lu cuy? Lumayan. Mau jadi apa gue serve deh gitu. Ya lumayan sih, karena ya lumayan sih bener. Lumayan banget. Jadi kalau mau video call lagi nongkrong lagi apa segala macam lu ladenin tuh. Ladenin, cuman gue pasti kasih kata-kata mutiara. Kayak gimana? Tenang ya, aku di sini bersama kawan-kawan. Tenang, aku tidak akan macam-macam. Iya. Gitu.
kamu diam, Iya. tidur aja anjing. Iya. Tutup. Elsie, let's go. Sini. Ngomong. Tapi lu pernah ini gak sih? LC. Tapi Oh, gue kayak LC. apa kayak misalnya disuruh kayak kirim foto gitu tuh lu punya stok foto gitu yang buat Nggak, bohongin nggak punya. pacar lu. Nggak punya. Enggak, gue juga gak pernah kayak gitu gue. Kebanyakan iCloud gue udah banyak banget. Iya. Nah, lu ke cewek lu juga kayak gitu? Enggak sih. Video call atau enggak gini? Ketika orang oke, lu nggak apa-apa, nyaman gitu suruh video call ketika ada teman-teman lu gitu kan. Biasanya orang yang nggak terbiasa seperti itu akhirnya kayak gitu karena si ceweknya pun melakukan hal yang sama gitu. Jadi kayak nggak terima gitu kan. Gitu. Ya udah kalau lu kayak gini gue juga boleh dong. Ngelakuin itu. Enggak sih, enggak kayak gitu. Enggak yang ya maksudnya kalau dia itu kan perasaan dia sendiri. Ya kalau gue punya perasaan sendiri, punya cara sendiri lah. Gitu lah. Jadi apa namanya? Gimana ya? Kalau misalkan dia kayak gitu, gue pasti akan berusaha mengerti. Gitu loh. Oh iya kayak gini-gini. Terus kalau iya tapi aku nggak nyaman misalkan. Nggak nyaman kayak gini-gini. Ya udah nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok gitu loh. Selama batas wajar ya. Ya. Kalau misalkan Yang nggak wajar tuh gimana? ya misalkan kita lagi podcast begini disuruh video call di sini kan nggak aneh banget ya. Taruh video call ya kan ngapain kayak gitu kan. Dia juga tahu gue nggak mungkin ngapa ini kan kayak gitu aja sih. Itu udah nggak wajar tuh. Udah nggak wajar tuh. Aneh nggak sih? Aneh banget sih. Aneh banget kan. Aneh banget. Makanya gue selalu nggak apa-apa ya. Ketika misalnya ada teman gue datang di umuran gue gitu kan, datang, selfie yuk, pasti buat cewek lu ya, gitu. Iya, nggak apa-apa, terserah lu gitu. Apa, Karena menurut lu mungkin kenyamanan dalam hubungan lu ya seperti itu ya udah. Ya meskipun dicengin ya. Tapi kan nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Nah, batas kepercayaannya tuh apa? Lu udah percaya sama orang, kalau dianya gimana? Nggak ada kalau, karena gue udah mencari tahu pasti sebelum gue pacaran. Gue udah cari tahu, gue tanya orang yang mutual friend. Dia gimana sih gitu? Iya, dia gimana sih dulu pernah ini nggak sih? Gue pasti tahu. Jadi kalau udah pacaran pasti percaya aja sih. Cuman sempet pasti ada juga dong kayak. Lu pernah diselingkuhin nggak sih? Enggak pernah. Yang nggak ketahuan? Enggak pernah. Emang nggak pernah? Kayaknya sih ya, gue juga nggak tahu tuh. Iya bener juga loh, baru kepikiran nih gue sekarang. Oh marah nih gue sekarang. Emosi juga nih sekarang. Lu pernah selingkuh? Dulu? Yang pacaran pertama itu? Selingkuh sama yang kedua? Enggak. Sama orang lain. Oh. Jadi temen chat gitu-gitu. Jadi ketemu ngobrol, tapi ada intensi gitu. Oke. Gitu, lebih kayak gitu aja sih. SMA kan? Iya. SMA. Gitu. Gila ya, romantisme pacaran tuh emang ini ya. Iya. Menguras tenaga sekali ya. Parah. Susah banget ya. Fuck lah. Iya. Udah cheers dulu lah. Oh, siap. Singar aja ini. Lagi berantem juga lagi dia. Nggak satu visi aja. Nggak satu visi. Kenapa sih, Ci? Berantemnya kenapa? Gimana? Berarti ini lama nggak berantem? Udah seminggu? Enggak sih. Enggak, cuman ini aja lagi beda pendapat. Beda pendapat kan wajar. Iya wajar, makanya itu nggak berantem dari revisi lah, bukan berantem. Bukan berantem, memang lagi beda argumentasi aja gitu ya. Lu kalau pacaran tuh gimana sih? Suka yang kayak gimana sih? Nggak ada suka gimana-gimana, ya udah pacarannya. Oh orangnya? Iya enggak, maksudnya kayak gaya pacarannya mesti gimana sih? Anjing enggak sih, lu bucin sih. Iya. Maunya cewek apa lu ikutin ya? Gue ikutin, mau kayak gimana juga gue ikutin. Tapi lu bisa gampang, lu merasa sih gue kalau kayak gini gampang dimainin sama cewek lo? Nggak tahu, masih belum. Dan lu nggak mau mikirin hal itu? Nggak, karena ya gue udah percaya aja. Oke. Kalau gue udah memilih dia, gue udah percaya aja berarti. Kalau lu mau nggak percaya, ngapain sama dia? Oke. Kalau gue. Iya. Seperti itu. Nah, kita ngomongin single nih. Kalau lagi single ya. Oh iya. Kalau lagi single gitu kan. Kalau pacaran kan beda ya. Kalau single, untuk pick up line ke cewek biasanya gimana sih lu? Nggak pernah gue. Soalnya ada satu cewek yang lu suka, lu tipikal yang mepet banget atau lu? Minta kenalin sama temen. Oke. Nggak berani nyamperin gitu. Gue pernah tuh mau coba kayak gitu kan. Wah gila, gue ini bisa nih. Gitu udah tatap-tatapan. Udah kayak, mari. Gitu udah lihat-lihatan mata. Ya, mari, halo. Gitu. Cuman lu mau namu? Isi, Pak. Kayak aser gue.
Lu tatap-tatapan sama siapa? Sama Ojan? Tatap mata Ojan. Ya udah kayak gitu. Gue ini teman gue deh. Oke. Ini mungkin gue masih sober kali ya. Iya. Coba kita minum dikit sekali. Kita Iya. set. Dan berdiri sakit banget pantat gue. Keringet dingin gue udah begini-gini mau berdiri. Nyamperin nggak? Nggak jadi. Nggak jadi? Akhirnya kenal sama itu orang nggak? Nggak jadi. Oh lu ini ya, pemalu ya kalau kayak gitu-gitu ya? Bingung ngomongnya apa. Gini, preferensi cewek. Misalkan kalau kita tanya cewek di sini, lebih suka gini. Gue pernah nanya ke teman-teman cewek gue, lu lebih suka cowok tiba-tiba datang kenalan atau gimana? Ada yang ngomong, nggak, gue nggak suka. Gue lebih suka yang tiba-tiba kayak ngobrol aja. Maksudnya? Kayak di film-film barat. Kayak lagi di bar tiba-tiba, lumayan. Kayak gitu. Tiba-tiba terus, my name is L. Siapa sih namanya? Gitu. Ada yang suka yang kayak gitu, ada yang suka disamperin. Kan gue nggak tahu preferensi cewek itu. Jadi gue kayak bingung aja. Nanti tiba-tiba gue datang, halo, boleh kenalan nggak? Mau kayak gitu kan? Bingung tuh gue kayak gitu ngapain. Misalkan tiba-tiba kayak gini, aduh anjing, gue mau balik juga bingung. Ada temen-temennya gitu. Aduh anjing nih enggak deh gitu. Gue tak mikirnya kejauhan sih kayaknya deh. Lu sukanya tiba-tiba tanpa sengaja lu ngobrol lah? Iya, itu dia. Kalau nggak teman ke teman. Nah, lu biasa menciptakan momen itu nggak sengaja ngobrol? Nggak sengaja, pasti nggak sengaja. Enggak, lu ciptain nggak? Gua harus ciptain sesuatu. Oh iya. Oke. Pernah gue ciptain. Ya kayak gitu. Oke. Kenalin dong sama itu. Tapi lu nggak usah nggak usah senyum-senyum ke gua atau senyum-senyum ke dia, bangsat gue kayak gitu-gitu. Nyantai aja kita ngobrol. Udah kayak gitu. Jadi deh kayak gitu-gitu. Kenalan lah ya. Kenalan. Nah, dari semua kejadian cinta-cinta itu kan pasti kan kayak ada inspirasi lu untuk bikin lirik dan itu lagu. Dia, bener sekali. Ada nggak yang pengalaman lu di lagu yang ngejar cewek? Kalau lu tahu gue tuh nggak pernah sebelum bicara sendiri, gue nggak pernah nulis tentang cewek. Oke. Gue pasti tentang kehidupan. Oke. Terbengkalai itu bukan tentang cewek. Single gue kedua judulnya Siapa, bukan tentang cewek. Semestinya pun buat gue bukan tentang cewek, terinspirasi dari hubungan. Tapi intinya bukan soal cewek. Yeah. Dahulu ke sekarang tentang proses pertumbuhan gue. Untuk segala sesal itu tentang penyesalan apa yang gue pernah lakukan. Ya. Gitu. Itu tentang kehidupan. Ya. Pas gue putus kemarin baru gue tulis tentang patah hati dan yang berjudul Bicara Sendiri. Bicara Sendiri. Itu mini albumnya. Oke. Dan akhirnya Bicara Sendiri pun jadi mini album lu. Mini album gua. Bicara sendiri tuh apa? Lu ngomong ke sendiri gitu? Atau lu bicara tapi tanpa ada partner gitu? Lu pernah nggak saking kesepiannya orang sampai dia tuh ngomong sendiri di kaca gitu kayak. Iya ya. Lu pernah merasa kesepian sih? Sering lumayan. Lumayan sering ngerasa kesepian sih. Ketika lu ngerasa kesepian lu apa? Lu tipikal yang kalau lagi rame-rame sering ngerasa kesepian ya? Enggak. Kebetulan temen gue dikit soalnya. Kalau lu ngerasa kesepian, lu tuh harus rame-rame atau harus sendiri? Rame-rame. Oh, berarti lu ekstrovert? Nggak tahu gue. Nggak ngerti gue kayak introvert, ekstrovert atau amfibi. Iya, amfibi. Amfibi. Oke, jadi lu harus yang rame-rame gitu ya untuk recharge-nya? Iya, recharge-nya kayak rame-rame seru nih, gitu-gitu. Cuman gue bingungnya temen gue dikit. Itu dia. Following gue padahal 1000. Temen gue dikit. Gue nggak ngerti sampai sekarang. Temen main ya? Temen main. Gue nongkrong tuh cuma ada 3 circle. SMA? Enggak? SMA. Itu bertujuh temen gue. Itu sampai gue masih pacaran yang sama yang kemarin tuh masih 4 tahun sampai umur gue 22 tuh masih itu doang. Pokoknya kalau misalkan sama teman-teman studio, produser gue kayak gitu-gitu, itu cuma dua itu doang tuh temen gue tadinya. Terus sekarang gue putus, gue kenal sama itulah Okin tuh paling banyak ngasih gue temen. Itu dia kayak, ini kenalan, jadi gue cabut sama temen-temennya kayak gitu-gitu. Kan jadi circle Okin lu baru tuh ya? Iya, teman-teman gue. Okin mau Onat? Ya, itu juga. Ya. Kan gue liat video lu ada Onat, ada Okin, ada Ruday. Ruday, Bikin podcast gitu ya? Masih gak sih podcastnya? Enggak deh ya. Kok enggak ada kayak? Kan bukan gue yang ini. Itu channel siapa sih? Channel Onat ya? Channel Onat, Onadio Leonardo _official. Oh. Ribet banget. Apa? Kenapa nggak bikin lagi cuy? Kalau itu kurang paham saya. Gitu lebih ke tanya Onatnya. Tapi mau Okin, mau Onat masih ngobrol loh? Gimana? Maksudnya kalau ngobrol pasti ketemu. Sama Okin ngobrol? Ngobrol. Sama Onat ngobrol? Iya. Oh, oke.
Ada project apa? Selain biasanya banyak. Banyak project nih gue liat-liat. Karena si Ruday kan Killing Me Inside. Onat Killing Me, ketemu Okin bikin Liong lah ya. Iya. Ya, kan band lu nggak di band itu berarti? Enggak. Waktu itu cuma tamu doang. Iya, tamu doang karena kayak jadi ada namanya Coli. Iya. Obrolan Liong. Liong. Ya, curhat Iya. obrolan Liong. Pokoknya judulnya Persimpangan Lara tuh enak banget tuh lagunya tuh. Oke. Gua diundang lah, pas itu sempat sama Gangga juga. Ya. Diundang untuk ke podcastnya dia. Terus ada satu orang lagi tuh yang pernah jalan dari Jakarta sampai Bali. Hah, jalan-jalan. Tuh, sumpah itu orang pernah jalan dari Jakarta. Jalan kaki. Jalan kaki sampai Bali. Anjir. Lu bayangin keren. tuh betisnya sekencang apa Wah, tuh. gila. Gua ngerti betisnya segede-gede gini gua ngeliat. Itu Jalan. teman-temannya si Onat. Onat. Bang Onat tuh. Oh. Gila itu orang. Oh, lu manggilnya Bang Onat. Bang Onat. Itu jalan kaki tuh. Jalan kaki dari Jakarta sampai Bali. Sampai Bali atau sampai Jawa tuh gitu. Gara-gara pas itu dia cerai. Siapa? Orang itu. Oke. Gue lupa namanya. Pokoknya orangnya rada gemuk gitu lah. Jalan kaki dari Jakarta sampai Bali. Gue nggak ngerti lagi tuh. Jalan kaki Jakarta sampai Bali itu gimana ceritanya? Nah, akhirnya tuh ketemu sama Okin, meluas lah itu. Luas teman-teman gue. Ya. Wih asik nih. Ternyata punya teman banyak asik ya. Iya. Following gue nggak cuma 1000 doang nih, lumayan nih ya kan. Following gue 1000, teman gue nambah nih. 20 lah sekarang lah. 20 lah, 20 lebih lah lumayan ada. Tapi sama si Okin lu nggak bikin proyekan apa gitu? Nah, gue kebetulan bikin manajemen semi-semi label lah. Oke, sama si Namanya Okin. Sama Okin. Suara Kaula. Kita berempat, gue, Okin, Hasim, manajer kami, dan juga Jati Moreno. Oke. Oh, kenapa nggak mau Onat juga? Dia mungkin bikin sendiri kali ya? Oh, dia bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Lu mau Onat fine-fine aja kan? Fan-fan aja lah. Oh iya. Gue nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apa? Asik. Terus apa namanya? Enggak lah. Onat enggak bercanda. Enggak ada Nat. apa-apa. Gimana Nat? Langsung lah Nat, undang ke podcast lu Nat. Iya, boleh ayo. Mari. Nggak ada, maksudnya baik-baik aja semua. Iyalah, Nggak ada apa-apa. kan berteman sama siapa aja. Iya, berteman sama siapa aja. Oke. Nah dari situ, dari suara apa? Suara Kaula. Suara Kaula. Suara Kaula. Itu kayak mengorbitkan musisi baru atau gimana? Ya terhitung gua dan juga Okai, bandnya Okin yang baru. Iya. Oh, Liong udah nggak ada ya? Liong sih kalau yang gua lihat ya. Bikin kopi ya, kopi Liong bukan ya? Bukan Oh, kopi bukan, Liong bukan dong. kopi Liong, bukan. Oh iya iya. Ya itu apa namanya? Kayaknya sih nggak tahu sih. Masih hiatus kali gua nggak paham. Nggak terlalu ini banget tuh. Terus habis itu gua suara Kaula nih. Waktu gue di podcast Onat sih, gue coba-cobain dikit tuh. Apa? Dia sama Okin gimana? Oh gitu. Ini mau nonton. Iya. Ya nggak tahu lah. Ya nggak tahu. Kan dia pernah diserang kan tuh. Oh iya. Iya, nggak di potongan TikTok, dapat potongan podcastnya terus ditaruh di TikTok gitu. Itu bahaya banget cuy, potongan-potongan itu tuh bahaya banget tuh. Ngeri banget ya. Iya. Ngeri banget potongan-potongan Lu gitu. nggak nonton semuanya dari potongan doang tuh bahaya banget sih. Ih serem tau. Serem. Makanya harus nonton. Makanya gue sekarang jaga-jaga omongan nih. Iya. Iya. Kalau dipotong-potong ngeri ya. Iya serem. Terus proyek kedepannya mau ngapain cuy? Kan mini album udah. Pastinya lagu-lagu lagi. Ya. Cuman tuh makanya gue juga pengen nanya ke lu nanti. Hah, nanya ke Untuk gua. Suara Kaula tuh pengen bikin YouTube. Oh. Gue sempat mau bikin apa namanya? Gue bikin sempat kayak gini ngobrol-ngobrol. Apa sih kalau kayak gini namanya? Ya talk show lah ya. Talk show ya, Iya, talk iya, show. iya. Itu udah satu episode tuh. Judulnya Sama siapa? Okin berdua. Oh berdua doang. Ngobelin. Ngobrol bareng El Okin. Oh, Gitu. Nah, oke. itu gue sempat bikin kayak gitu, tapi kita undang-undangnya ini, apa namanya? Tukang bengkong, undang-undangnya Iya, penjaga makam yang bener-bener apa namanya? Iya, absurd iya. lah pekerjaan-pekerjaan Iya, yang nggak sering kita lihat gitu. Tukang bengkong kita ini sempat ada, cuman nggak tahu mau dilanjutin lagi atau enggak. Itu bagus tuh. Kenapa Iya. nggak lanjutin? Pengen sih nanti. Makanya gue pengen nanya-nanya ke lu juga nih. Maksudnya di YouTube, di Suara Kaula kan maksudnya basic YouTube gue nggak tahu ya. Gue mikir YouTube apalagi podcast, ya orang udah sering gitu. Iya. Gue mau ngapain sitkom nggak lucu-lucu banget ya kan. Iya. Bingung mau ngapain. Gitu-gitu ya paling musik-musikan terus kayaknya agak bosen ya kalau musik-musikan terus ya. Ya pasti ada musik-musikan ya. Sebenarnya sih kalau musik, talk show atau podcast ya, yang orang bilang sekarang podcast atau apa segala macam sih ya, itu kan hal lumrah ya yang terjadi di digital ini ya. Tinggal ngemasnya aja sih cuy. Oh gitu ya, ngemasnya Iya. aja ya? Iya, kayak di sini kan ngobar ngemasnya ya birnya tak terbatas.
Jadi ya seru. Oh gitu ya, bener. Dan ini sih kalau kayak ngobar kan lebih ke musik ya, Iya, ke musik. musik ya. Ada lagi apa yang sama Boy William di Iya. Pros Club TV gitu kan. Ya ada bedanya lah. Iya, gue pengen bikin kayak gitu, tapi gue pasti akan bikin musik-musik juga di Suara Kaula ini. Cuman gue nggak pengen semuanya tentang musik gitu loh. Ya. Pengen ada entertainnya apa Ya, kek, ya, mau ya. apa, inilah dan sebagainya, lucu-lucuan kayak gitu-gitu karena seru-seruan juga kan. Nah nanti ke depannya tuh lu pengen jadi talent management kah si Suara Kaula ini Ya. atau? Pengen jadi, semoga aja sih ya bisa jadi talent management dan juga Ke musik amin, atau musik pasti. Musik. Pasti musik, nggak mungkin nggak ini karena kita nggak tahu apa lagi selain musik kan. Ya. Udah ada yang baru nggak sih yang masuk gitu? Pengen ada. Oke. Mau ada sempat. Bocorannya siapa kira-kira? Kita masih pitching lah ya, masih Yeah. pitching. Dia gabung juga sebagai kreatif director kita karena kebetulan kita cuma berempat dan itu pala mau pecah banget itu, asli pala mau Lu pecah. berempat doang cuy? Berempat doang. Gue kemarin tur 15 kota itu kita berempat doang yang mikirin. Oh ya? Iya, berempat doang yang mikirin, yang satu yang paling ini Hasim ini nih yang paling bener-bener ngatur semuanya. Iya. Karena kan gue harus ada performance juga dan sebagainya kan. iya. Ya, paling kita kontrol, Okin juga, wah itu gila banget sih itu, kacau. Namanya Suara Kaula. Suara Kaula, Oke. Suara Kaula. Nanti ada nih musisi-musisi yang under lu. Ya semoga Suara aja, Kaula. semoga. Cuman kita lagi apa? Kita dulu aja lah gitu. Kita dulu aja masih Manage belum- lu dan Okin lah ya. Oke ya, Oke ini. Bandnya Okin yang baru ini. Apa nama bandnya? Oke, Oke. Oke. O-K AAY. A-A-Y. Iya kayaknya ya. AAY. O-K-A-Y. OK O-K U U Oku. OK O-K-A A Eng. Okang. Waduh. Ini gimana ya? OKAAY. OKAAY. O-K-A-H-Y. Oh, mah Bukan Demokrat. AHY dong. Oh, iya, Bukan iya. AHY. Oh, iya, iya. Ibas. Ibas. Aduh, ada berat. Susah. Oke. Oke. Apa duo lah, duo. Sama lu juga? Bukan? Bukan, ada namanya Niki, apa Niki. Niki. Itu berdua mereka, duo. Oke, selain itu apa? Lu mau pengen apa nih rencana-rencana? Pengen bikin apa lagi nih? Kalau untuk gue sendiri personal pasti musik-musik. Dan itu fokus gue sekarang tahun ini pengen ngembangin label kami sih. Suara Kaula ini. Cuman kita maksudnya musik-musikan tuh ngapain lagi, semuanya udah banyak. Iya. Nah ini ngomongin strategi nih kan. Iya. Ada nggak sih musisi lokal yang menurut lu tuh campaign-nya strategi itu bagus banget? Wah ini kayak dia nih. Dia pecah banget nih. Oh dapat nih karakternya nih. Kayak gitu. Dia tuh brandingnya bagus. Campaign-nya bagus. Ada nggak sih lu? Tulus lah. Oh Tulus ya. Tulus lah. Gue merasa ya Tulus tuh jarang fales loh. Itu gue juga nggak ngerti ya. Gila ya, orang kayak gitu ya. Dia tuh jarang fales loh. Dan bikin lagu tuh bagus banget. Bagus banget. Iya Tulus. Itu dari mau grade A sampai grade Z juga orang dengerin. asli. Itu pengen banget sih gue sebenarnya kayak gitu ya. Iya. Bisa masuk gitu ke semua dari Sabang sampai Merauke tuh Iya. bisa gitu. Dari perkantoran sampai gang-gang Iya, tuh. sampai gang-gang juga. Masuk. Kira kita akan bersama. Masih ya bisa gitu. Gila. Iya. Orang sakit sih. Oh lu menarik ya campaign-nya Tulus, strateginya Tulus tuh menarik buat lu ya? Tulus di TikTok kayak gitu-gitu dan Iya. sebagainya untuk strateginya, brandingnya Iya. Tulus. Gue suka sih kalau Tulus. Nah menurut lu nih untuk musisi-musisi baru nih kan, kira-kira pun lu lagi mengalami sekarang kan? Iya, lagi mengalami. Kira-kira tuh yang harus dilakukan sama mereka tuh apa sih biar eksistensinya tuh terlihat gitu? Pastinya ini sih, banyakin referensi. Referensi musikalitas lu lah, maksudnya musikalitas lu harusnya walaupun terus belajar, tapi cobalah untuk musikalitas lu Diasah terus. upgrade lagi, asah terus karena Berarti lu tiap musisi. hari tuh belajar ya? Belajar, pasti gue belajar. Lu belajar vokal nggak sih? Di YouTube, Oh di YouTube? Vokal Plus itu. Oh si Indra Aziz. Indra Ya, Aziz, iya. Itu bagus sih. Gue vocalizing, pasti kayak gitu-gitu gue Iya, belajar. iya. Walaupun gue nggak les vokal gitu ya, tapi gue pasti belajar vocalizing gitu-gitu. Belajar nulis, baca-baca, biasanya baca-baca artikel Teguh Wicaksono tuh gue baca-baca artikelnya, gue baca-baca. Pokoknya kosakata gue biar nambah aja gitu loh. Ya.
baca buku, lihat lirik orang, baca-baca kayak Tapi gitu. yang les private terhadap guru vokal belum pernah? Pernah dulu pas SMP. Oke. Pas SMP tapi itu ya nggak terlalu jelas, maksudnya les vokal biasa aja emang. Belum ada keminatan gue malah pas itu. Keminatan untuk les vokal. Karena gue mikir, ya udahlah, pang aja lah, pang. Pang DIY aja lah, DIY. DIY. Oke, berarti belajar tuh penting. Jangan pernah kayak lu nggak mau mengupgrade diri lu ya. Pasti itu. Tapi untuk sisanya, maksudnya sekarang lu nggak bisa mikir cuma lagu aja menurut gue. Tapi Lu harus mikirin campaign apa yang pengen lu mau ini, kecuali lu emang main musik hobi aja ya udah main musik aja. Kalau lu emang pengen hidup di musik, coba untuk involve, untuk terlibat gitu dalam segala hal. Walaupun nggak semuanya, nggak bener-bener lu buat sendiri, tapi at least lu tahu lah, oh nanti promonya begini, oh, strateginya begini. Oke. At least lu tahu aja, jangan langsung lepas tangan gitu kalau bisa, kalau menurut gue ya. sosmed penting banget lah ya. Penting banget ya sekarang. Lu mikirin dulu TikToknya, Instagramnya. Ya, itu gue mikirin TikTok sih, gue lebih ke TikTok sekarang. TikTok ya tai sih ya, gila semua TikTok lagu yang tenar TikTok gitu kan. Iya, gue sampai bingung, gue mau bikin TikTok ngapain ya? Gua Tiba-tiba lagu yang aneh-aneh, Iya, overdosis. Apa sih lagu dari mana? Lagu dari mana gitu kan. Gue nggak ngerti lagi Tiba-tiba sih. boom gitu. Iya, naik ini. Gue nggak ngerti, tapi keren banget sih TikTok tuh bisa kayak gitu. Iya sih, Darboy kan naik gara-gara TikTok kan. Oh TikTok ya? Iya, naik lagi yang apa mendung tanpa udan gitu kan. Iya, itu kan TikTok iya tiba-tiba. makanya gila sih. Kayak lagi gue masih mencari cara lah formula, walaupun katanya nggak ada formulanya, walaupun musik apa namanya lagu ya produk yang bagus adalah promosi yang bagus ya, walaupun ujung-ujungnya ke lagu, cuman at least ada usahanya lah kita lah menurut gue ya. Tapi gini cuy, di Indonesia kan banyak banget musisi bagus ya. Banyak. Yang baru maupun yang lama gitu kan. Mungkin hampir tiap hari tuh orang bikin lagu. Bener. Ya banyak banget musisi baru yang tiap hari tuh ada gitu kan. Iya benar. Untuk bersaing di industri musik, menurut lu gimana? Biar lu tetap ada gitu di sini. Kalau pakai kata bersaing sih agak ini ya, agak bukan bersaing ya, lebih ke Meramaikan. ya meramaikan. Nah, Bukan bersaing sih, karena nggak saing-saingan lah. Untuk meramaikan, sebenarnya main musik aja udah. lu nggak pernah merasa ada kompetitor? Wah, Ardhito kompetitor gue nih. Enggak sih, gue belum ya. Iya. Maksudnya kalau orang yang ngomong ke gue, bukan. Lu biasanya disamain sama siapa nih? Head to head-nya gitu. Head to head. Ada lah beberapa musisi baru juga. Siapa? Ada. Lu nggak merasa itu kompetitor? Enggak. Karena Tapi orang aja yang bilang, oh lu head to head-nya ini, lu jangan ini kayak gini gitu loh. Tapi kan orang itu punya alasan dong. Punya untuk alasan. itu dong. Itu gue selalu gue iya aja. Padahal tapi gue nggak pernah ngerasa kayak gitu. Nggak pernah ngerasa ada kompetitor gue ada rival gitu. Misalkan ini sama ini, gue nggak. Kalau bisa sih jangan ya. Semoga aja ya sampai ke depan nanti gue juga semoga nggak ada sih. Yeah. Maksud gue ya udah kita main musik aja gitu. Tapi bukannya seru cuy ya, dari rivalitas bukannya seru ya? Seru juga. Terkadang gue juga kayak ada juga nih. Wah, gitu. gue harus bisa lebih dari dia nih. Motivasi. Ya tergantung orangnya aja sih. Sebenarnya kalau misalkan gue di musik, kalau gue ya nggak ada lebih-lebihan. Lu mau bagus-bagusan tuh banyak yang lebih bagus dari lu. Lu mau sebagus apapun itu masih ada Jacob Collier. Sebagus apa lu masih ada ini. Sebagus apa masih ada Dave Grohl begitu loh. Sebagus apa masih ada. Masih banyak lah. Masih banyak. Cuman yang gue ini karakter dan soul lu aja sih. Jiwa lu ke musik tuh seberapa? Yang gue lihat ya. Dan karakter lu aja. Gue lebih suka kayak gitu. Lu pernah merasa di ini nggak sih, berada di fase star syndrome? Atau belum, atau udah, atau? Belum, karena gue juga nggak star sih. Menurut gue belum star banget gimana. Karena kan kayak lagu gue diminati banyak orang, gue diomongin banyak orang, jadi kayak lebih gimana gitu. Nah, biasa aja sih. Itu yang gue pikirin dari sebelum gue nulis lagu malah. Kalau misalkan lagu gue naik tuh. Karena fase terberat dalam seseorang yang dalam tanda kutip dikenal banyak orang ya, adalah star syndrome sih. Iya. Dia merasa dia lebih dari orang lain gitu kan. Lu pernah bang? Oh pernah. Serius lo? Pernah. Awal-awal main. Tapi itu lu sadari? Untungnya gue sadari. Yang masalah adalah dia nggak menyadari dia lagi star syndrome. Oke. Iya, lu mendongak. Merasa diri lu lebih. Mungkin awal-awal main sosmed kali ya. 2009, 2010, 2011 lah. Lu? Iya.
Itu apa yang lu rasain maksudnya? Gue rasainnya kayak, ya gue lebih dikenal sih, gue lebih genuine dibanding lu gitu. Jadi kayak ngelihat orang tuh, ya elah gitu. Iya, iya nih, apaan Serius sih? lu? Iya, pernah untungnya gue sadari. Oke. Tapi bagusnya adalah, kita menyadari kelemahan kita. Oke. Untungnya adalah, gue menyadari bahwa kelemahan terbesar dalam gue adalah ketika gue merasa lebih di antara orang lain. Nah, itu tuh. Ketika kita merasa puas, ketika kita merasa kaya, ketika kita merasa paling aja. Oh, gue paling genuine nih, oh gue paling kaya nih, gue paling apa tuh. Gue paling berhasil nih. Gue bisa mendapatkan duit dari ini dibandingkan lo semua. Dari apa yang gue suka gitu kan. Wah, gue pernah merasa. Oh gitu ya? Ya untungnya gue sadari. Nah, dan gue sepertinya ya star syndrome tuh ibarat kata poser ya. Poser. Semua tuh pasti melewati poser. Yang nggak tahu apa-apa, lu merasa tahu segalanya. Padahal lu nggak tahu apa-apa. Kalau poser gue pernah. Tuh. Iya, semua orang pasti melewati itu. Nah, menurut gue tuh ada satu fase yang kita lupakan. Kita mau betah di sini atau mau upgrade. Gitu. Nggak apa-apa, melewati star syndrome dan poser pun sangat nggak apa-apa. Manusiawi. Yang masalah adalah lu mau nyaman di sini atau mau upgrade gitu. Apa mungkin gue nggak sadar gue star syndrome kali ya? Mungkin. Nggak tahu gue. Tapi yang pasti gue tuh ngerasa anjing gua bener deh. Ini aneh nih kayaknya. Ya udah akhirnya lebih ke ya udah kita menerima orang. Ada orang kritik segala macam ya udah ayo gitu. Ya. Ayo aja tapi kan didengar apa enggak belakangan ya. Iya. Tapi ayo aja dulu. Ayo. Oh iya aja dulu ya penting. Iya. Siap. Iya, pastinya sih itulah. Gue merasa diri gue aneh ketika anjing gue lagi merasa paling nih. Waduh enggak deh. Akhirnya gue itu yang gue takut-takutin malah. Gue pernah terjebak dalam masa itu. Oh gitu? Iya. Gue takut malah di saat gue tuh lagi lempeng-lempengnya itu gue takut sebenarnya. Kayak kok gue gak ada masalah ya? Gitu. Iya bener. Kok gue gak ada masalah ya? Iya. Apa kayak ya? Masalah apa kayak gitu? Gue takut tiba-tiba lagi gak ada masalah, tiba-tiba sekali masalah, deng gitu. Wah, anjing gue kayak gitu kan lebih mendingan kita ada masalah dikit-dikit. Dikit-dikit ada masalah, dikit-dikit ada masalah, tapi yang penting ada masalah gitu ya. Biar tetap hidup aja gue ngerasanya. Betul. Takut aja gue kalau lempeng-lempeng tuh takut. Karena kalau ada masalah kita bisa belajar dari masalah kita gitu kan. Dan akhirnya kita tidak mengulangi apapun itu. Iya gitu. bener, itu sih yang gue takutin kalau lempeng-lempeng ya. Semoga aja sih ya, gue nggak tahu gue pernah star syndrome atau enggak, kayaknya sih belum, nggak tahu. Kalau menurut gue sih, gue belum pernah ngeliat orang yang kayak, ya siapa lu, gue nggak pernah ngeliat. Karena gue melihat diri gue sendiri aja, gue bukan siapa-siapa gitu. Masih kayak ya udah. Nah itu penting sih, kehambelan tuh sangat penting sih. Kita merasa kurang. Di dalam yang enaknya ketika kita merasa humble ya, kita kan merasa ya gue kurang nih. Ketika kurang kan lu akan mencari sesuatu yang untuk mengisi kekurangan lu gitu. Iya benar. Akhirnya belajar terus gitu itu kan. dia. Lu merasa haus terus gitu kan. Ketika kita merasa paling, udah nggak berhenti belajar tuh. Karena kita udah merasa paling nih. Iya sih benar ya. Iya. Itu penting sih benar. Dan untungnya gue sadar cepat untungnya ya. Iya untungnya sih ya. Iya. Tentu semoga deh gue nggak pernah merasain. Tapi nggak apa-apa, itu manusiawi lah. Manusiawi banget. Manusiawi banget itu manusiawi. Harus ada malah. Harus ada. Nah oke. Dengan tantangan, jatuh, gagal, tidak berhasil, gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi dan ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani, yakin semangat. Saat jalan hidupkan mimpimu, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Karena kita
Kita akan bacain pertanyaan dari Elysius ya. Elysius. Ya. Oke, dari Ed Mat. Lu ada ini nggak sih penggemar lu namanya apa gitu? Belum ada lagi. Belum ada ya? Apa ya kira-kira? Elysius bagus ya. Elysius. Iya, LC. Wow. Elsinger. Apa tuh Elysius? Elysius. Dari Matias Sanjar. Hai Mira. Mira Kok tuh siapa? Mira? Oh, Mimin Raja Rimba. Oke. Mau Keren. tanya dong untuk Bang El konser yang paling mengesankan di mana dan karena apa? Kemarin baru aja. Di mana sih? Pentas pasar musik di bengkel. Bengkel Night Park. Iya. SCBD. Itu kemarin ya? Enggak, Ding. Kok 2 hari lalu? Oh. 2 hari lalu di situ. Kenapa cuy? Hi-Fi gue Tulus. Wah anjing, keren. Itu gue ngedown sih Lu sebenarnya. tahu, gue sangat suka lagu-lagu hi-fi loh. Serius lah. Iya. Hi-fi itu menurut gue punya taste yang luar biasa sih untuk bikin lagu. Menurut gue ya. Untuk lagu pop ya. Keren banget sih dia. Keren banget sih kalau Iya. Hi-Fi ya. Dan Iya. kemarin Hi-Fi main duluan. Gue kedua. Abis itu Tulus. Oh iya? Lu bayangin gue. Anjing. Gue ngedon Wah, jiper gue diem aja. Beban banget tuh cuy. Beban banget. Orang abis singelong kita remaja. Iya. Yang lagu gue cuman perjalanan semestinya doang. Iya. Terus gue kayak aduh mati gue. Tapi Nah lu cuman ngeliatnya gimana cuy? sikatnya udah. Gue kayak Bodoh amat dah. amat lah anjing orang mau apa. Iya udah. Temen gue di belakang nonton. Gue setelah kemarin dia baru ngomong. Kemarin dia ngomong ngasih tahu ke gue bercandain gue gitu. Tapi beneran ini. Kemarin gue kan nonton ya. Terus kan lu sempat ngomong, ini 2 lagu terakhir dari saya. Terus sebelah gue ada yang kayak, yeay, kayak gitu. Yeay, anjing gue sakit hati cuman bodoh amat. Gue udah kayak udah lah, fuck lah, udah sikat aja lah gitu. Itu gue diuji mental banget sih, asli. Anjing, Habis itu mental hi-fi. sih, Iya, itu cuman mental sih. Yang bikin gue ini, gue makanya gue nggak mau lihat belakang. Kemarin tuh gue ngeliat belakang itu 2.500 orang. Anjing. 2.500 orang bengkel tuh, kurang lebih lah ya. Gue nggak lihat belakang, gue ngeliat depan masih kayak, wah kayak gitu-gitu. Yeah. Gue ngeliat, ya seperempatnya lah. Seperempatnya Yeah. tuh masih, masih ada yang kayak tulisan-tulisan itu yang jalan tuh. Iya. Di handphone. Iya, di handphone yang gede-gede banget, Alan Dautamo Love, gitu ya. Gitu. Nah itu gue ngeliat-liatin itu, bikin gue, oke, kasih yang terbaiknya buat dia, gitu loh. Nggak usah mikirin yang di belakang-belakang. Hajar tuh 5 lagu. Aja. 9 lagu. Anjing, 9 lagu original semua, nggak ada cover sama sekali. Wah itu mental sih. Mental Diuji banget tuh. Parah. Itu gue diem aja, gue ditemenin adek gue sama cewek gue diem. Yang berantem itu? Balik lagi. Oh iya, balik. Balik lagi berantem. Yang berantem Iya. itu. Sempet berantem juga gitu. Gak kenapa sih? Masih lanjut. Ya udah gue itu diuji mental banget, gue kayak anjing, bisa nggak ya? Bisa. Ayo udah sikat aja. Bodo amat. Terus gue ngomong tuh sama Tommy juga sempat gue deg-degan lagi, gue deg-degan. Awal-awal tuh gue gak deg-degan sama sekali. Udah biasa kayak maksudnya ya udah kayak ini biasa aja. Lu tahu lu berada di tengah? Tahu. Awalnya biasa aja. Awalnya ya gue bilang, kok gue di tengah, gila aja lu. Gue Iya. ngomong kayak gitu. Gila aja lu gue di tengah kayak gini. Udah nggak apa-apa gitu. Pas sampai venue baru Pas tuh. sampai venue, pas di belakang mau naik, Hi-Fi udah 2 lagu terakhir. Bang Febri nyamperin. Iya. Good luck ya. Terus gue mikir, iya makasih Bang ya. Gue bukannya gimana ya. Gue takut banget gitu loh sebenarnya. Kayak good luck ya, anjing. Ya aduh gue ngedown banget tuh, ngedown. Sadar dari orang ngedown gue pas di belakang ya. Cuman ada MC-nya kan. Iya. Terus habis itu dia ngomong, habis ini Alan Dautamo, ada yang teriak. Iya. Lumayan banyak. Wah, gue kayak, oke, masih ada ternyata gitu loh. Gue, oke, ternyata ada loh ya, masih ada loh di apa namanya, yang masih dengerin karya gue gitu. Iya. Oke, gas. Terus kayak, udahlah, fuck, ayo, gas, naik. Lu naik, udah langsung. Ada daya naik, gue nyanyi tuh 9 lagu. Gila itu gue geter sih, itu mental gue diuji banget sih Bang, asli. Kacau sih itu. Apa nih? Impian terbesar lo yang udah lo achieve atau apa segala macam apa nih? Atau mungkin belum ada? Belum ada sih. Belum ada? Mungkin ya kalau misalkan jangka-jangka pendek ya, yang mimpi-mimpi pendek kayak ini, kayak yang tadi gue bilang, gue di interview sama lu, Bang Ari Daging. Wih. Gitu gue dulu sempat pas masih ngobam, anjing seru banget kayak gitu. Yeah. Pokoknya gue ngomong ke Hasim Kokin. Gitu kita tanya, siapa kalau misalkan lu mau di interview siapa kayak gitu. Soal musik-musikan.
Gofar Hilman sih gue. Wih. Gofar Hilman gue. Gila. Kejadian sekarang sama Kejadian Singaraja. sekarang, gila, itu gua- Gila. Pas gue seneng banget makanya sama Gofar. Wah anjing seru banget nih. Gak tau kenapa ya dari dulu. Gue pasti itu, jangka-jangka pendek gue lah, membangari Iya. daging, gue juga. Ada lagi udah kan? Udah gua- disinkronize ya. Kayak gitu-gitu emang yang hal-hal kecil yang buat gue seneng sih kayak gitu-gitu tuh. Iya. Yang mimpi-mimpi gue, oh gue ternyata bisa ya sampai Iya. sini gitu. Terus Tapi- next gue mau Ngapain? ngapain gitu Nah. misalkan. Next gue pengen Mimpi ada lu nih, mimpi featuringan lagu sama musisi yang gue suka lah misalnya. Oh, kayak Tulus tadi Terus misalnya kayak Iya. gitu-gitu gue pengen ada featuringan aja lah satu lagu gitu. Gue Iya. pengen kayak gitu-gitu pelan-pelan walaupun ini pelan-pelan tapi kayak gue ngelihat dari kayak gue di interview sama lo gue kayak bisa ya ternyata ya. Iya. Kok tiba-tiba bisa ya anjing. Gila sih hebat sih ya. Iya. Iya. Dipertemukan gara-gara Singaraja. Singaraja. Ini bir ini Iya. gue selalu minum bir ini kemana. Gila. Parah. Gue ke bar Iya. selalu cari yang ada Singaraja, nggak ada. Kalau nggak ada, gue cabut. Cabut. Gila. Harus ada. Ini Singaraja kafe harus di selalu. Ini harus Singaraja. Gila. Gue nggak pernah minum selain Singaraja. Ih, parah sama Parah. lo. Iya, gila. Si- Masuk. Iya. Ya kan? Lu juga kan? Ih, parah gue. Iya, parah. Iya. Ya kan bir selalu Singaraja. Misalnya nggak ada bir Singaraja. Wih, apaan? Iya, Kafe apaan apa nih? ini? Kafe Gue cabut apa? langsung. Cuma ada Iya. banting doang. Nggak ada. Kalau nggak ada bir Singaraja di kafe, gue bawa sendiri. Wow, sendiri. Segitunya ya. Si boleh Iya, tuh. Si boleh. Si boleh tuh sama kafe boleh itu. tuh. Selalu gue Singaraja. Gue sampai follow Instagramnya ini kan. Gue sampai gue follow 5 kali. Gue follow Ya kan, emang lu- terus. emang lu- Oh sekali. Oh cuma sekali dulu ya. Sekali aja. Oh sekali. Oh iya. Follow, follow, Oh iya. follow. Iya. Tapi Gue Singaraja kira bisa sih. 5 kali. Oh Ini iya. parah sih, enak Iya, banget. Gua parah. lagi. Ini Dari Jutes. Tanya KL dong, apa yang menjadi titik balik hingga dia memutuskan untuk menjadi seorang musisi? nggak tahu. Gue sama musik bukan gue menemukan musik atau musik menemukan gue. Iya. Gue bertemu di tengah aja. Di saat COD. COD benar COD. Gue lebih ke COD kalau itu kan. Oke. Gue ketemu di tengah musik. Oh ternyata gue nyaman. Dan emang dari dulu kan gue main musik walaupun gue di gereja-gereja dan sebagainya. Emang gue suka musik aja dari dulu. Bokap gue juga gitaris gitu. Jadinya ya udahlah. Ini memang jalannya seperti ini. Emang jalannya seperti ini. Oke. Cuman oh. ini loh bang. Apa? Lu dulu cita-citanya apa? Drummer? Serius loh. Iya. Selain itu? Enggak, drummer. Serius? Iya. Oh drummer ya? Dari kecil gue ditanya di sekolah kan ada tuh kelas 1 SD. Suruh jadi apa? Pilot, gue jadi drummer. Dan gara-gara lihat ini, Phil Collins. Oh. Iya, Genesis. Iya, Genesis. Iya. Adek gue namanya Genesis. Yang bener lu sih? Serius. Wah, anjing Adek gue namanya keren. Genesis. Gue dari kecil, gue tahu gue bisa menghibur orang. Cuman gue selalu, kayaknya gue nggak di entertain deh. Oke. Gue nyoba di bisnis. Oke. Gagal. Berkali-kali nyoba di bisnis. Emang Gua bisnis nyoba- apa cuy? Dulu baju-baju gua, Clothingan. clothingan 3 kali apa tuh masalah mulu udah hancur ya, Iya. berantem sama temen gitu-gitu, Iya. udah pastilah kayak gitu-gitu kan. Akhirnya wah anjing, tiba-tiba nggak tahu jalannya dari mana tiba-tiba gini aja. Gue main musik kayak gini-gini emang itu ya. Kayak gue tahu di saat lu tahu oh ternyata gue bisa ini, lebih baik lu maksimalin aja gitu Iya, nggak sih. iya. Bener sih itu. Iya. Oh, mantap. Dipertemukan dengan sendirinya. COD. Iya, COD. COD. Oke, pertanyaan berikutnya dari Majangik. Halo, Mimin Raja Rimba. Mau titip pertanyaan untuk Bang El Nanda dong. Bang, album Bicara sendiri kan berbicara tentang patah hati. Sesuai dengan pengalaman Bang El Nanda, gimana sih caranya atau effort apa yang Bang El Nanda lakuin agar bangkit dari patah hati? Trims, hashtag Bersingaraja, hashtag Raja Rimba, Nggak usah itu, kepanjangan, hashtag ngobat, kepanjangan. hashtag Prospat. Oke, Kepanjangan. maaf. QWERTY-nya juga. Maaf. Bangkit dari patah hati, berat tuh. Nggak tahu gue. Karena gue laluin aja semuanya. Nulis lagu, ya gue nangis, gue sedih, gue nongkrong, gue minum, gue ngapain. Minumnya apa? Singaraja Ya pasti, gila lo. Gila dari Ya kali enggak, gila lo. Gila ya. Parah Jelas sih, semua dua orang ini ya. Singaraja. Baik, oke. Singaraja selalu gue. Gila, parah. Lagi senang, lagi sedih, minumnya ginian tuh gua. Gila. Singaraja, gue apalah Selalu. whisky. Aduh, gila, aduh. Gila, minum bir- ini. Ini Singaraja gue nggak pernah minum Iya, Singaraja. parah. Iya. Bangkit dari patah hati ya. Kita Pak Hamid, selamat sore Pak Hamid. Ya.
Penjilat. Penjilat ya. Singaraja selalu. Tapi apa nih? Lu menikmati dengan kesedihan lu berarti kan? Menikmati, gue menikmati. Karena orang banyak yang denial, coy. Oh, gitu? Dia mendenialkan dirinya sendiri kalau dia lagi sedih. Karena harfiahnya manusia, kalau sedih harus sedih. Jangan pernah kayak, ya gue baik-baik aja kok. Enggak, jangan. Lu sedih mah sedih aja. Iya, gue kayak gitu. Kalau gue tuh selalu, gue tuh move on gampang banget, coy. Serius lo? Iya. Karena gue selalu Pengen ngasih banget. deadline. Oke, lu 3 minggu nih, mau sedih-sedihan, oke. Kasih deadline nih. Anjing. Kasih tenggat waktu Gue gitu ya? pol-polan tuh sedih-sedihannya, cuy. Serius? Iya ngapain, kayak mau nangis, mau diem di rumah segala macam. Tapi dia tuh harus bangkit lagi. Karena gue nggak mau denial diri gue baik-baik aja. Makanya gue tuh selalu ketika ada teman gue yang lagi punya masalah, entah itu pacar, entah itu kehidupan, gue tuh nggak pernah bilang semua akan baik-baik aja, nggak kok baik-baik aja kok, udah aja lupain aja, nggak pernah. Saran gue adalah nikmati pol-polan kesedihan lu. Ya, karena ketika lu nggak menikmati dan lu nggak merasa diri lu tuh kayak masih menyangkal diri lu tuh kayak gue nggak apa-apa kok, ya itu masalahnya. Oh gitu ya? Iya, jadi pol-polin aja nikmatin. Iya sih benar. Iya. Tapi kasih tenggat waktu gitu ya? Tenggat waktu, gue sih deadline sih, nggak tahu ya. Kalau lu setelah deadline itu lu masih ngerasain sedih? Oh nggak apa-apa, itu manusia. Oke. Tapi setidaknya paham, kita tuh paham, sudah paham. tahu bahwa harus ada bab berikutnya harus kita bikin. Karena kan hidup itu kayak buku ya, Iya, iya benar. banyak bab-bab. Kalau Banyak kita bab. stuck di bab itu nggak seru bukunya. Iya benar. Kayak bab 2 kelamaan gitu kan. Gue harus membuat bab 3 yang lebih keren daripada bab 2. Gitu, jadi harus Iya sih. nikmati kesedihan. Iya itu. Keren. Iya benar. Luar biasa. Dan gue tuh endingnya dalam hidup adalah gue harus bikin buku gue tuh bestseller. Setidaknya buat gue sendiri. Gitu, banyak bab yang seru. Gitu. Kalau terjebak dalam satu bab doang tuh kayak, aduh nggak seru men, ini nggak bakal taruh di rak depan Gramedia gitu. Iya. Yang dengan backsound Kenny G dan Dave Koz ya. Tenet, nonet, Lagu-lagu toilet sensi ya? Lagu toilet sensi. Lagu-lagu refleksi koku. Bersih sehat. Lagu-lagu bersih sehat. Oke, berikutnya dari Wahyu.Vilar17. Permisi Mira, Mimin Raja Rimba, aku mau tanya dong, Mbak Ananda selama berkarir apa aja atau tantangan yang paling berat dan bikin hampir menyerah. Walaupun akhirnya bisa dilewati sampai sekarang. Tantangan terberat dari hidup lo? Tantangan terberat di hidup gua banyak sih. Banyak tapi nggak yang gimana banget sih. Banyak lah, maksudnya sedikit-sedikit ada tantangan pasti ada juga kan. Cuman gue selalu mikir ya tantangan itu yang buat gue hidup. Masalah-masalah itu yang buat gue hidup. Kalau misalkan gue nggak ada masalah, aneh. Orang tuh nggak ada masalah tuh aneh banget. Ya. Itu yang gue selalu pikirin. Orang tuh nggak punya problem dalam hidupnya tentang apapun itu ya. Mau masalah finansial, mau masalah percintaan, mau masalah kehidupan. At least lo di kantor kenapa, itu kan masalah juga kan. Ya. Kalau nggak ada itu, gue takut malah aneh. Itu sih yang kecil-kecil aja sih gue. Apa maksudnya tantangan-tantangan yang kayak gitu. Lo merasa dengan tantangan tuh bikin lo bisa menjadi lebih baik lah ya? lebih hidup. Ya, lebih hidup lah ya. Karena emang harus kayak gitu. Ya. Balance lah. Jadi nggak apa-apa lah, ada masalah-masalah kecil, kerikil-kerikil mah nggak Iya, apa-apa lah. kerikil-kerikil. Emang harus ada sih. menurut Harus gue. ada ya? Harus ada. Iya. Kalau hidupnya lurus terus tuh kayak dia tuh nggak tahu Itu serem banget itu. mau ngapain gitu kan. Iya, itu benar. Dia nggak tahu ketika ada kerikil kecil aja susah tuh. Susah tadi, abis tuh. Ketika kita melewati kerikil ada batu besar tuh dan kita bisa melewati, ada kerikil lagi kayak ilah ini mah kecil banget gitu kan. Gue udah pernah melewati yang lebih berat daripada ini gitu kan. Ya, jadi harus ada lah tantangan lah ya. Ada tantangan. Iya. Oke, berikut dari Adrian Juliano. Di kota mana kamu ingin tersesat untuk menghabiskan waktu bersama orang yang kamu cintai? Wih, berat. Di kota mana? Kota mana ya? Lu di mana? Cincinnati. Cincinnati. Nggak tahu tuh di mana sih. Uganda Timur. Iya. Mississippi. Iya, nggak tahu tuh di mana. Tapi kayak namanya keren aja gitu. Hatambua. Iya. Gua. Bali Bali ya? ya kayaknya. Kayak Bali seru aja, tenang gitu. Iya. Lebih chill gitu ya? Lebih chill aja gitu. Sama pasangan kita kan? Iya. Di Bali sih. Di Bali ya? Bali pasti. Pasangannya siapa kira-kira? Kita belum tahu ya. Ya, jering aja jering yang mau ya? Jering. Jering! Gila jering bro! Ayo dong, bikin-bikin lah kita lah. Oke.
El, thank you El ya. Siap. Cheers dulu. Terima Support kasih banget, juga. thank you banget nih. Singaraja. El, ya. Ngobrol sore bersama El Nanda Utomo. Dari ngobrol musik, percintaan, patah hati, lagu, dan semuanya kita bahas di sini. El, ditunggu karya selanjutnya ya. Siap, terima kasih. Full album, mini album segala macam, video lirik segala macam. Siap, Kita tunggu ya. terima kasih. Sukses terus. Undang-undang kalau kamu. Iya Bang, dong, iya Serius, dong. Bang? Iya dong. Oke, siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah ya, kita ya. Siap. Biar sekut lah ya. Sekut. Dan terima kasih buat Raja Rima yang udah nonton episode kali ini, ngobar kali ini bersama El Nanda Utomo. Thank you banget nih. Sama Tikita Kabar di daerah Sumarekon Mall Serpong 2, SMS 2. Tempatnya enak banget buat nongkrong. Thank you banget udah menyediakan tempat yang asik buat nongkrong. Sekali lagi terima kasih buat El Nanda, tepuk tangan buat El Nanda. Dan buat Raja Rimba, jangan lupa untuk follow Instagramnya Bir Singaraja, Pros Club TV jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Bir Singaraja, Pros Club TV, dan Spotify-nya Ngobar ya, dan TikTok-nya Pros Club TV. Oke, kita nggak berhenti sampai di sini karena kita akan nge-jam bareng El Nanda Utomo di panggung Raja Rimba. Oke, akhir kata Gofar Hilman pamit, El Nanda Utomo pamit. Sampai jumpa di Ngobar berikutnya. Bye. Bye. Oke, Raja Rimba di luar sana, please welcome El Nanda Utomo. Selamat datang di panggung Raja Rimba. Hajar El. Pertanyaan yang sudah terjawab oleh waktu saja, hilangnya tanpa arah, lambat laun pun jatuh juga. Pertaruhkan semua masa yang diambil, perlahan-lahan diam sejenak, coba lupakan hal nyata. Perjalanan ini tak pernah ku lupa, kan bergerak semua semestinya. Yang diambil juga apa yang berharga, kan ku tulis semua semestinya. Perjalanan ini tak pernah ku lupa, semestinya. Diambil juga apa yang berharga, semestinya. 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 Terima kasih. Sempat ada tempat berpaling,
duduk diam lari jalan, ku terka sendiri. Tumbuh besar tanpa peran bunda, perang pelan-pelan bangun semua hingga terpenuhi. Oh, dahulu ke sekarang, kaulah rumahmu untuk dirimu sendiri. Oh, dahulu ke sekarang, beri bahumu untuk siap dituntun. Oh, dahulu ke sekarang, kaulah rumahmu untuk dirimu sendiri. Oh, oh, dahulu ke sekarang, beri bahumu untuk siap ditumpuk. Di ruang yang ku terasa luas, bercerita sampai diri puas, bercerita sampai diri puas. Sampai kapan mau tertidur pulas, sampai kapan mau tertidur pulas. Rindu cinta yang selalu berada dekat dan bertemu, menonton film cinta yang ku dambakan, berikan rasa yang sulit didapat. Hanya kau sendiri, rasa yang telah pergi dan kasih yang tak lagi. Sepi di akhir pekan, oh selamat tinggal. Terima kasih buat Raja Rimba di luar sana. Terima kasih buat Anda dan Tomo. Ya nonton Panggung Raja Rimba, thank you banget semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya Panggung Raja Rimba bersama musisi-musisi sekut lainnya. Akhir kata Gofar pamit, El Nanda pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye dan jangan lupa untuk subscribe Virsi Raja YouTube-nya. Kau sendiri, rasa yang telah pergi dan kasih yang tak lagi. Sepi di akhir pekan, oh selamat tinggal. Selamat tinggal.